Halo, halo, halo para pecinta gerombol. Seperti kalian lihat, masih ada 3 kursi kosong. Kira-kira siapa aja yang telat? Gil, coba kita lihat di bagian sana. Ayo lo. Sekarang sama sekali nggak ada orang. Nggak sama sekali nggak ada orang, guys. Gimana ini, guys? Sama sekali nggak ada orang. Sih kalau papa udah mudik, guys, dia udah berizin mudik, jadi hari ini tidak ada substitusi, hanya saya substitusinya. Yang lainnya masih di jalan-jalan semua, kayaknya ada yang kena macet, ada yang kena ini. Jadi kita mendingan diskusi dulu sebelum preview ya, guys ya. Kita diskusi dulu sebelum preview. Kalian kalau ada yang mau nyawer, kalau ada yang mau komen-komen, saling baca. Pokoknya nanti ada lagi on the way. Sekarang paling seperti biasa kalian beli dulu parfum nih Wembley. Kalian bisa beli di online maupun di offline, ada di Ion di Tanjung Barat dan juga di BSD. Dan juga untuk kalian yang suka Discord bisa juga ke Discord dari Gerombol yang ada di kolom komen di pin ya, guys ya. Hari ini dia ada Pak Ole udah datang, habis ini masuk ya, guys ya. Karena yang punya sudah datang, guys. Jadi kita harus balik lagi, guys. Kalau kemarin kan nggak ada, jadi kita balik nggak apa-apa. Sama makhluk kuntilanak, Masnya nggak nginep, guys. Cuman memang saya kan sering kesini. Coba nanti kalian minta izin sama ininya langsung ya. Ada Bang Ole, ada udah datang, baru datang. Karim hari ini ayo yang baru masuk. Kalau yang mau nyawer silakan nyawer. Kayaknya, guys ya, dari game kemarin itu gue ngerasa, coba deh kalian coba tulis di kolom komentar yang kalian tim-tim yang di Liga Inggris, kalian pede nggak comeback? Pede nggak kalian comeback? Gue sih pede ya, Arsenal menang di leg 2 ya. Cuman kalau yang lain, salam dari Jambi bang. Ya Aristo ini, guys, sering komen di akun gue di Arsenal Folks. Ini dia militan Arsenal Folks, dia Aristo Revo Putra, mantap. Puasa nggak, Bas? Puasa dong. Oleh on the way masuk. Absenkan dulu Naufal Halib. Oke, yang absen. Ayo yang komen. Yang mau nyawer. Kira-kira ada kepleset gak, Bas? Enggak, Bang. Kayaknya feeling gua kayaknya si City kepleset. Tapi kalau itu sih emang pinginnya gua aja. Ini dia. Si makhluk viral. Macet banget. Lu gak ngerasa macet banget? Macet, tapi gue berangkat dari jam 2 tadi. Wah, emang gua dari keluar rumah macet. Emang macet banget sih, guys. Hari ini jalanan macet parah. Apa? Gimana sih? Ada tisu gak sih? Ini tisu. Enggak, tisu yang biasa. Tisu apa? Kamar mandi. Oh, nggak ada. Ada nggak tisu? Nggak ada, Pak. Chelsea nah, City maybe, Arsenal pasti, Newcastle 50, Spurs sudah lah, nggak usah main ya. Present absen, Lutfin udah hadir, Sakbal. Masih izin nge-clip bang ya. Silakan nge-clip, kalau kalian mau join klip Gerombol juga masih bisa ke ini ke Google Sheets-nya. Halo guys. Ini dia Bang Ole. Bang Ole. Macetnya ampun. Buat lu semua yang tidak tinggal di kota besar, bersyukurlah. Tapi ya sih. Wah. Si Hasan juga mesen ojek online nggak dapat. Dia udah mesen 4 platform ojek online. Jumat terakhir kan? Nggak dapat. Sebelum Kalau saya udah feeling tadi. Gila. Emang mentok sih. Gimana Pole? Kemarin Anda dicariin Pole sama masyarakat, ada bukber. Ada Paule ada bukber kemarin. Mungkin Paule bisa komen sedikit kali sebelum kita ke preview PL kali soal Champions League kemarin. Tuh banyak tuh. Pokoknya lu kalau nggak tinggal di kota besar, bersyukurlah. Dalam momen-momen seperti ini, iya. Kota besar gila. Tapi tadi aja gue jam 2 ya. Tadi gue jam 2 aja OTW sini itu 30 menit, 40 menit baru nyampe.
Jam 2 loh. Jam 2 loh. Habis Soljum. Enggak jam 2 malah habis Soljum. Langsung habis Soljum. Gila. Langsung. Oleh banyak yang menanya soal perspektif kemarin tuh UCL. Kira-kira komen sedikit sebelum kita preview Apa tuh? Premier League. UCL. Oh, UCL apa nih? Match yang mana maksudnya? Chelsea. Oh, Chelsea. Karena kemarin tuh ada nyawer, ini tukar lagi. Maksudnya? Kemarin kita tukar lagi. Tukar maksudnya? Ini buat champion. Ada yang nyawer. Ada nyawer minta dibalik. Berapa duit nyawer? Nggak tahu berapa kemarin deh. Coba sini masuk Oh, Jos. nyawer goceng 10.000 tai. Kita udah balik lagi. Chelsea ya begitu deh. Woi. Menurut gue Gila. gue baper banget main kalah tuh lawan PSG. Ya lu cerita dong. Karena secara kualitas gue tahu sebenarnya mampu. Secara kualitas sebenarnya on par. Cuma ada face of the game yang tidak dipahami oleh Liam Rosenior. Ngerti nggak? Istilahnya makanan 5-4 sehat 5 sempurna. Roseniornya cuma 4 lauknya, nggak 5. 5-nya apa mental? 5-nya tuh face management di game. Game management lah kita biasa ngomong. Ini udah 2-2, mau diapain? Mau digas apa mau di lock? Mau ditahan sampai Stamford Bridge gitu kan? Nah ini yang nggak dipahami sama Rosenior. Di saat PSG masukin banyak banget sub, kakinya seger semua, ngerti nggak? Ya. Harusnya lu duduk. Dan itu Gusto ngomong langsung di press-con. Selesai ini di interview dia sit bilang, back harusnya. we have to sit back actually. Pas 2 sama. Kita salah. Hah? Pas Iya, 2 pas 2 sama harusnya sit back. Karena itu udah cukup. Untuk lo ngedapetin 2 sama di kandang lawan leg 1 itu more than enough. Apalagi itu sekali good. PSG ya. Itu good. Kalau Tapi yang dilakukan game manajemennya itu blunder. Itu kan Kvaratskhelia kan super sub banget. Iya. Terus kakinya Chelsea karena main man to man press, main tinggi dari awal ya capek udah. Udah habis ya. Jadi menurut gue ya itu realita juga, refleksi buat fans Chelsea, buat ownernya kalau keadaan Chelsea yang sekarang tuh nggak elit. Karena ya pelatihnya nggak elit gitu loh, pemainnya nggak elit. Jadi keadaan kayak gini bisa pemainnya mungkin bisa dibilang elit tapi harus satu whole package gitu. Nah ini nggak ada whole package kalau menurut gue. Sementara ini nggak ada. Tapi apakah minggu depan udah ada Esteva belum di bridge? Udah ada harusnya. Harusnya ada maksudnya chance bisa at least memperkecil atau comeback ada harusnya. Gak ada lah. Nggak ada sama sekali. Ya kalau lo mau ngomong biasa-biasa sama gue percaya kalau klub-klub besar tuh bisa melakukan magic di UCL. Tapi kali ini Chelsea Tapi karena gue harus memakai akal waras gue juga susah 3-0 menurut gue. Paling ngejar 2-0. Tapi dengan lu bisa menang sama Barca di kandang cukup besar waktu berapa? 3-0 sama Barca 3-0. Itu jadi presiden bahwa lu bisa Dia bisa jadi. Karena menurut gua Barca PSG kan kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih sama. Lu gimana Siti? Yakin lu bisa? Enggak, gue nggak yakin City bisa. Cuman positif kalau di leg kedua City bisa ngukup doang. Mentok di ngukup, nyolong gol 1-2. Yeah. Syukur-syukur bisa dapetin 3. Betul. Cuman gue yakin ini bisa dominasi. Cuman nggak yakinnya soal 1. Kita bisa bobolin gawang Courtois apa enggak? Courtois ini lu lihat yang O'Reilly dong. Kaki tang. Refleksnya kan masya Allah itu. Yeah. Itu udah menurut gue udah another level of goalkeeper ya. Jadi kayak menurut gue ini suatu hal yang bukan hal yang mudah. Kalau kiper lo masih Lunin sih nggak ada masalah ya. Backnya soalnya juga masih bukan. Masih Hakimi aja komen. Woi, 6 hari minimal. Gua nggak merubah, gue tetap Rhys James. Back terbaik hari ini. Hunter Rhys James di Arsenal. Walaupun di Arsenal gue akan ngomong. Lagi lu urusan lu apa sih sama Hakimi? Fans PSG bukan, nonton Hakimi kagak, nonton Maroko kalau World Cup. Udahlah. Nggak usah belaga-belaga jadi lawyer Hakimi. Itu pendapat gue menurut gue Rhys James the best in the world. Kalau lu nggak setuju sama gue silahkan. Karena demokrasi. Iya, nggak apa-apa hargai pendapat orang, nggak boleh disenggol-senggol dong, gitu. Ini udah sampai mana, Bas? Kita baru awal, tadi baru baca-baca komen. Oh, baru baca-baca komen. Iya, tadi kan kita hari ini kan preview IPL nih. Iya. Cuman ada netizen nih pingin komennya Pak Oleh soal match Champions League kemarin, terutama Chelsea PSG. Jadi belum ada pembukaan nih, kita belum mau ngapain? ada, tapi udah promo semua deh. Oh, promo semua udah ada. Oh, kerjaan gue udah selesai. Udah selesai. Ya udah, berarti kali ini kita masuk ke preview game week ke
berapa nih? 30 ya? Belum ada nyawer ya gila. 29. 29 ya? Oh, baca sawer dulu. Oh iya, kita kalian kalau mau sawer masih bisa, itu ada link di komen yang di pin, itu link menuju ke Saweria. Dan ada di barcode di layar kalian, di layar YouTube itu. Itu bisa kalian scan aja kalau mau kita respon aspirasi kalian. Oke, kita masuk ke match pertama. Berhubung ini satu orang lagi siapa sih? Harusnya tempat saya Mat Mehdar, depannya Hasan. Tapi Hasan dulunya lagi susah, macet kayaknya. Oh iya, macet banget. Udah nanti Mantap. kita bahas lah. Lah kalau ada Hasan, kita mau bahas apa dulu nih ya? Kalau nggak, kita bahas Chelsea Newcastle dulu kali ya? Apa Chelsea Newcastle terakhir lah. Wah, ini banyak game-game menarik ya. Iya. Kita ke Man United dulu deh. Oke. Man United bermain di kandang melawan Aston Villa. Oke. Secara nggak langsung Man United ini bisa dikatakan sebagai tim yang udah berhasil menerobos posisi ketiga dan menyalip Aston Villa. Dan Aston Villa musim kemarin game week kemarin kalah sama Chelsea kan. Nggak ada lagi, habis itu nggak ada lagi. Nggak ada. Terakhir Chelsea kan. Dan itu yang lo lihat kan, lo nonton Aston Villa lawan Chelsea. Kira-kira nih bisa ada perkembangan nggak pas ngelawan MU dari game kemarin? Menurut gue Villa itu ditolong. Lo kalau tahu perjalanan kenapa Villa bisa mendapatkan poin, Villa itu tim dengan XG paling rendah, sempat menjadi tim dengan XG paling rendah di Premier League. Walaupun pasti kalau udah kalah sama Wolves nih, Wolves pasti XG rendah banget kan. Tapi somehow mereka bisa dapat 3 points. Nah, ini sempat dibahas juga sama Athletic. Kenapa? Mereka tuh sering banget ngandelin low XG chance, kayak long shot gitu-gitu, ngerti gak sih? Karena ditopang sama pemain-pemain yang punya itu. Lo kalau inget lo golnya Morgan Rogers di leg 1 lawan MU, terus gol-golnya Tielemans, gol-golnya Boubacar Kamara, belum lagi Andre kan? Onana. Nama panjang depannya siapa? Bukan Andre Onana. Amadou Onana. Amadou Onana. Nah itu yang terjadi sama mereka selama ini. Di saat mereka nggak punya kemampuan untuk konversi XG yang kecil jadi gol, akhirnya yang terjadi gini. Mereka tuh nggak bener-bener bukan tim yang create chance sebenarnya. Itu satu menurut gue. Kedua, kualitas center back ya. Gue sih minta ampun ya. Mau Konsa Torres, mau Konsa, apalagi Konsa Mings sih Mings, parah. ya Allah, cek Mings Jeremy. udah parah, Mings. Bukan Nah kualitas Premier League. menghadapi United, gue masih megang United lah, jelas. Apalagi ada satu orang yang benar-benar memanjakan mata kita, yaitu sang maestronya di situ, Obos kita. Om Bruno Fernandes. Om Bruno Fernandes. Dia umur berapa sih? Ini hampir 30 ya? 30 kayaknya. Udah 30 ya? Harusnya 30. Tapi buat seorang midfield 30 itu masih dikatakan prime apa enggak, Bas? Bisa. Dengan Masih sekarang bisa, orang umur 36 aja masih bisa, 40 aja Modric masih bisa. Midfield yang kreatif masih panjang ya ceilingnya. 94, 31 dia umur. 31. Mau 32. Ini 2 tahun lagi lah. Tapi yang gue penasaran, seorang Bruno ini kenapa kalau ditaruh tim yang secara kolektif seperti di Portugal, dia nggak nyenter itu? Gue penasaran sih. Di Portugal kan nggak sebagus di MU. Apa gara-gara dia menjadi Karena main 4-3-3 kali ya? Oh, Jadi nggak jadi formasinya focal ya? point. Kalau misalnya di MU kan dia 4-2-3-1. Jadi benar-benar Dia jadi focal point vokalnya gitu di situ, kan. 1, Karena 4-3-3 banyak rotasi. Kayak lu nonton PSG lah. Kalau nonton PSG kan nggak ada yang bener-bener vokal gelandang yang sebenarnya menjadi jenderal tuh siapa? Karena 3-3 bener-bener fluid gitu. even itu skillful juga kayak Vitinha. Iya jago-jago, tapi maksudnya nggak ada satu yang jadi jagoannya gitu. Karena 3-3 itu kayak Iniesta, Xavi, Busquets lah. Nggak ada jenderalnya. Mereka benar-benar fluid gitu. Kalau di MU kan pusat kreativitas dari dia, semua ke dia dulu baru ke depan. Jadi kelihatannya dia ya emang jadi nguasain semua. Itu tandanya emang bedanya kalau lu main di tim yang emang secara kolektif mungkin squadnya bagus banget sama yang bagus aja gitu. Kalau MU menurut gue ini ya bagus, cuman bukan yang tadi lu bilang kayak Portugal yang ada Vitinha, Bernardo, Cristiano, terus siapa lagi? Juan Neves gitu-gitu. Jadi pusat terbang si Portugal terbang. Midfield Portugal. Kagak ada yang jelek satupun. Dia terbang. Itu dalamnya dia bisa bikin sampai tim C Portugal itu. Iya. Dan gua enggak pernah ngeliat Portugal sebagus ini skuadnya. Enggak pernah. Enggak pernah. Era Ronaldo juga enggak sebagus. Ronaldo enggak sebagus ini. Masih ada Eder. Iya. Terus mungkin lalu zaman Figo. Joe Moutinho. Zaman Figo dulu kali mending. Enggak, tapi enggak yang ceilingnya enggak Vitinha dong. Enggak Vitinha, enggak Joe Neves. Joe Neves, Joe Moutinho ya. Masa sih?
Joe Martinez bagus bener. Tapi zaman Vigo mendingan sih, zaman awal tuh Deco. terus apa Manih gitu-gitu, era-era Era itu Quaresma ya? Awal 2000. Quaresma itu gila juga tuh. Ya Toto sama sekarang lah. Iya. Walaupun zaman sekarang dia udah juara sama eranya Eder. Tapi kalau Aston Villa sih kayaknya dengan Roger balik ya. Buendia juga udah starting kayaknya. Kemarin semalam kan menang lawan Lille away. Iya. Di Europa League mereka. 1-0. 1-0 klubnya Calvin Verdong ya, tapi dia nggak main Calvin. Iya. Jadi ini, tapi intinya kayaknya yang shooter tadi udah pada balik, kayaknya bahaya nih. Dan ini menurut gua dua-duanya bukan dua orda ya, tapi pertandingan yang sangat penting bagi keduanya, bagi MU maupun bagi Aston Villa. Karena kalau MU menang jaraknya makin lebar, tapi kalau Villa menang makin dekat lagi. Jarak dari antara Aston Villa ke MU itu berapa poin, Bas? Dari Aston Villa tuh sekarang 51. Oh, sama-sama poin. Jadi ini Iya. perebutan, Poin. technically ini perebutan Peringkat peringkat ketiga. Iya, betul. Di sisa game week ini sisa Betul, 8 ya. Kalau ini selesai sisa 7. Iya. Dan yang menarik, Kalau ini selesai sisa 8. oh sisa 8, ini 9. Ini sisa 9 sekarang. Dan yang menarik salah satu liability di MU nih kemarin pas lawan Newcastle itu dimainin. Orang-orang seperti Malaysia ini kenapa masih dimainin? Kayaknya karena nggak ada opsi ya di kiri. Iya, karena Nozraoui juga cedera, Matias Iya. De Ligt cedera. Nggak Dorgu kan harusnya kan. Dorgu. Jadi sebenarnya kenapa Malaysia main karena tidak adanya Dorgu. Kan terakhir Dorgu sebelum dia is dead Jadi kan dia di winger. depan kan. Tapi kan dia bisa jadi deputinya Shaw juga. Iya. Kalau Shaw-nya kenapa-napa, butuh rotasi, Dorgu bisa main di situ. Iya. Nah kadang nggak ada Dorgu, Malaysia mau nggak mau yang main di situ. Tapi gue nggak tahu kenapa Carrick tidak berpikir untuk melakukan inverted fullback aja, kayak misalnya Dalot taruh kiri atau Mazraoui taruh kiri. Itu sebenarnya kan jauh lebih aman daripada seorang ya. Gue nggak underestimate Malaysia, tapi kalau kita cek kapan Malaysia main, dia kalau kurang lebih 2 tahun dia nggak main. Ya itulah maksudnya kalau ini buat pelajaran juga buat Michael Carrick ya. Kedepannya kalau misalnya orang-orang yang udah lama nggak dimainin tuh sebenarnya nggak sharpness-nya tuh udah tumpul, udah nggak ada Iya. sama sekali. Iya. Gitu. Ya kita masuk ke score prediction MU lawan Aston Villa menurut kalian. Basya dulu. Gue sih 1-0. Enggak terlalu kecil. 2-1 United. 2-1 United. Iya. Ya. 2-1 United. Ya. Kebobolan ya? Enggak. Kebobolan. Kebobolan. Udah kebobolan sih. Karena timpang ya di kiri ya. Timpang dan Ece? Gue nggak kebobolan United. 2-0. 2-0 United. Gue berharap game ini mau kayak gimana pun gue berharap ini harus jadi banyak gol sih. Gue pengennya gitu. Karena dua-duanya kan bukan tipikal tim yang bertahan Iya, sebenarnya. tapi Villa barely create chance. Iya, Nggak ada karena XG-nya kreativitas kecil tuh. kan. Iya. Ya itulah kita tapi nggak bisa berharap banyak sama Aston Villa. Paling gue 3-1. Ya. Oh, lu balik main World Champion. Ini Rehan Kak nih, raja apa? Ada domba. Kan yang ngebalik Sawer ya. Balik aja, set kasih duit. Berapa kasih duit? lupa. Berapa? berapa. 25.000. Ya kalau ada yang mau nambahin, Iya kalau ada mau balik lagi. Lanjut. Oke, kita masuk ke player to watch. Siapa? Saya sih Sesko ya. Ya. Kayaknya dia bakal starting lagi dan kita tunggu apakah dia bisa perform di big games. Gue setuju sih. Iya. Karena kemarin gue agak, tapi dia kemarin pas waktu starting dia golin gak sih? Lawan Castle. Golin Ya? lawan sini. Enggak kan lawan Castle terakhir kalah kan? Lawan Palace golin ya. Hah? Lawan Palace golin kan. Lawan Castle dia nggak Sebentar, golin, sebentar. cuma main bagus. Dia itu pertama kali start lawan Saat kemarin Newcastle. Palace. Lawan Hah? Palace. Pertama kali start tuh lawan Palace. Lawan Palace tuh kalau nggak salah Dia golin. Iya. Habis itu start lagi lawan Newcastle. Enggak golin. Dia nggak Nggak golin. golin. Tapi Coba diganti menit 70-an. Gue melihat Sesko. Lo melihat Sesko juga? Gue karena kalau menurut gue dia musim ini bagusan jadi super sub Super dulu. sub. Tapi ya kita lihat aja. Gue juga sih sama. Gue Benjamin Sesko. Menurut gue satu-satunya yang menarik untuk diperhatikan pemain MU cuma Sesko karena semuanya udah settle. Betul. Bumo udah settle, Kunya udah settle, apalagi Obos, Bruno. Obos siapa Obos? Obos Bruno. Bruno Fernandes. Obos kita itu. Bruno Fernandes. PFA kita. Iya, mulai lagi. Aduh ya Allah. Tapi he's so good. Iya. Sampai yang ngedewa-dewain dia atau ngebuka resleting dia itu fans lawan sebenarnya. Iya. He's so good. Lo ngerti gak sih gue? Dia bisa dinikmati sama gua fans Chelsea, Nugi fans City. Iya. Ya. Gitu. Sebenarnya dia nggak deny juga, Gua dia bisa nggak nikmati. deny.
Bahkan Pak Ole kan juga kemarin bawa presiden sendiri tuh. Apa Kita lagi tuh? ngobrol-ngobrol Ah. bersama Mr. Aloy yang ada di Mr. Aloy ya kan. Dia ngebawa soal N'Golo Kante yang akhirnya menang PFA juga di season itu, di mana ada De Bruyne kalau nggak salah top assist, ada ini. Tapi kuncinya apa di situ? Chelsea juara Premier League. Jadi narasi bahwa kalau Rice itu juara menang PFA ketika Arsenal juara, ada satu hal yang reasonable karena udah ada presiden N'Golo Kante menang PFA. Terlepas dari opininya siapa yang lebih baik gitu. Kalau ngomongin skillful jelas lah Bruno. Bahkan gue punya statement gila yang gue ngerasa Bruno itu level legendnya sama on par kayak Scholes sama Roy Keane menurut gue. Itu lu pada gak setuju kan? Menurut gue Bruno Fernandes on par legendnya. legend. Kalau jagonya iya, kalau legendnya kalau enggak. juaranya enggak. Karena bagi Karena gue dia nggak juara. Karena Enggak. Kalau level as a playernya iya, tapi level as a legendnya enggak. Bahkan menurut gue Roy Keane nggak lebih jago dari Bruno. Iya, Beda. Iya kan? Iya. Nggak lebih jago beda dari tipe Bruno. juga. Nah itu masuk Iya. ke beda tipe lagi. Nah karena kenapa gue bilang itu, karena Bruno datang di masa yang MU itu lagi jatuh banget dan dia meng-carry bermusim-musim gitu. Apakah kalau Bruno hidup di zaman Sir Alex Ferguson, dia juga pasti bakal dapat award-awardnya semua, mungkin Ballon d'Or juga. Lu bayangin gitu. Bruno ada di zaman Sir Alex, depannya RVP, Terbang. kanannya Nani, Ryan Giggs, Ryan CR. Giggs. Oh, Iya kan. Jadi Dia ya, zaman itu umur berapa ya? Kalau sekarang dia 32. dia masih dikurang 18 lah. 19 dia masih 18. masih di Indonesia ya? Iya. Di Indonesia Enggak, di masih Sporting berarti. Oh, Sporting. Masih di Sporting 18 ya. 19 tahun ya. Gila itu kalau dia anggap kita bisa main puzzle-puzzlean, Iya. Bruno ditaruh dimasukin ke eranya Sir Alex, dia bakal mungkin menurut gue lebih melebihi legend-legend Asyik setelah gitu. Cristiano Ronaldo. Asyik gitu. Secara legend, tapi ya memang ya Legend lah. dinamikanya dia harus, dan dia loyal gitu. Dia bisa pindah kapanpun tapi dia loyal. Sempet Orang dia beberapa kesel kali kan United mau ngobrol sama Saudi kalau nggak Al salah. Hilal. Kalau nggak salah sama Saudi. Dia kesel, kenapa lu mau lepas gua? Iya. Hah? Gue bilang gue gak akan pergi. Iya. Itu yang harusnya kalian katakan legend fans MU. Karena dia punya loyalitas di saat tim kalian tidak semestinya ada di posisi bawah, dia tetap berpegang teguh ke Manchester United, dan Betul. kalian harusnya mendewakan Bruno Fernandes di atas Paul Scholes dan legend-legend lainnya. Karena mungkin aja orang-orang kayak Paul Scholes, orang-orang kayak Roy Keane kalau ketika MU lagi turun, mereka bisa aja pindah karena gak ada yang bisa dilihat lagi dari MU. Bisa Ya kan? jadi. Ya. Gitu, itu menurut gua ya. Oke, kita masuk ke match selanjutnya. Sabar dulu boleh. Oh iya, kita sabar dulu. sebelum masuk ke sawarnya kita tring-tring dulu, Gil, mana? Yang kalah menjelaskan, Bambang. Siapa yang kalah menjelaskan? Oh, gue tadi ya mungkin lagi ngomongin City. Gue ngomong panjang lebar. Oh iya. Gue kalau nggak nanya nggak jelasin. Anjing, gue ditanya kan. Kalau nggak mau jawab gimana? Lu nonton apaan? Kalau gue ditanya nggak jawab, lu nonton apaan? Kan gitu. BTW guys, tadi sendal gue yang putih itu yang pose dicolong di masjid. Anda yang mencolong sendal saya tadi di masjid, semoga dibahagiakan hidupnya. Amin. Oke. Dapat hidayah. Dapat hidayah, puasa-puasa colong sendal anjing. Maksudnya apa coba? Oke, lagi boleh, Gil. Ayo. Lagi-lagi statement yang wadidaw dari Nugi. Bang, alasan Madrid selalu kuat di UCL kenapa, Bang? Padahal di Liga performanya kurang bagus. Kalau menurut gue kemarin kemampuannya Arbeloa untuk menganulir cara mainnya Pep. Jadi kenapa ini nggak bicara UCL La Liga atau apapun ya, tapi ketemu tim di UCL ini kan kita ketemu tim-tim notabene tim-tim dengan karakter. Iya nggak? Iya. Hei. Oh iya. Gue ngomong sama siapa nih? Gue dengerin. Fokus ke situ. Gue dengerin. Terus. Gini, lo kalau di dalam liga mungkin 15 dari tim di liga sana tuh, atau jangan 15 lah, 10 atau 12 itu kan rata-rata mainnya low block, mainnya pragmatis, ngerti nggak? Ya. Jadi fokus lo adalah menciptakan kreativitas untuk mendapatkan gol, mendapatkan chance untuk mendapatkan gol, betul nggak? Sedangkan kalau lo masuk ke dunia UCL, which is menurut gua kompetisi terbaik ya dalam segi kualitas gitu ya, karena tim-tim yang masuk sana kan nggak main-main, yang harus melalui tahapan kan. Iya. Nah, lu kayak Arbeloa tuh ngelawan City, City akan main proaktif yang pertama. Proaktif itu apa? City akan bermain bola. City nggak akan pragmatis, ya kan? Cara main bolanya gimana sih? City akan mengoverload tengah
dengan melakukan build up 4-2-2-2, ngerti gak sih? Berarti cara ngelawan dia adalah gue tahan di belakang, gue overload tengahnya, di saat gue dapat kans gue seluruh Farvelder lari. Lo ngerti gak? Ada game plan yang clear. Kontra game plan yang clear kontra City. Di saat lo kalau di liga ketemu Getafe, ya sebisanya lah lo bongkar itu. Ngerti gak sih lo? Bongkar sih Getafe-nya. Itu yang kadang-kadang menjadikan UCL tuh jadi panggung yang jauh lebih baik daripada liga gitu kalau gue ya. Berarti karena karakter tim Karena lawan. setiap tim di UCL tuh punya karakter karakter dan proaktif. Tim lawan Dan proaktif. Jadi nggak ada satupun di tim UCL apalagi di round of 16 ini punya karakter yang bermain lebih pragmatis. Iya, gue nggak tahu sih Sporting sama Bodo ya. Gue belum pelajarin Bodo. Berarti itu bertentangan dengan filosofi Madrid yang punya kapasitas pemain individual yang bagus untuk ngebongkar apa segala macam dong. Maksudnya gimana? Itu Ngerti kemarin nggak? ngebongkar. Enggak, dia ngebongkarnya lewat nunggu di belakang. Oh itu kan game plan per game aja. Nanti Real Madrid lawan, kalau lolos lawan siapa? Lawan Munchen. Oh lawan Chelsea. Enggak. Munchen. Di bawah ya. Munchen dulu. Nah, Real Madrid lawan Munchen mungkin beda lagi game plannya. Itu karena khususon buat City itu. Jadi ngebiarin City megang bola. Iya, itu tuh nggak mirip siapa kemarin sebenarnya? Atletico. Kayak siapa? Kayak Chelsea PSG. Persis 3-0 di babak 1, abis itu diem. Abis itu mati. Kan gitu dia pakai tapi ini Valverde sendiri ya. Kalau Chelsea itu benar-benar berkali-kali Gusto, João Pedro, Palmer cewek-cewek. Benar-benar mirip. Ya. Pang dihajar di situ. Menarik. Ya kita tunggu aja itu game minggu plan depan aja. Ya. Minggu depan ya. Oke, kita baru aja dapat 100.000 dari Fadil. Menurut Bang Ole kenapa Jorgensen? Sorry Gil lagi Gil. Menurut Bang Ole kenapa Jorgensen yang main menurut Basya gimana Arsenal masih optimis juara kah mainnya? Satu aja. Main 2 deh. Iya, Main gocap. Basya aja deh. Kenapa Bang? Kenapa Arsenal masih optimis juara? Oke. Oh, mungkin pertanyaannya apakah lu masih optimis dengan 4 game terakhir main jelek mungkin? Sebenarnya 4-3 game ke depan ini sangat penting dan biasa di fase ini tuh fase yang Arsenal sering lewatin dari era Wenger, di mana tadinya kita di 4 kompetisi tiba-tiba jadi cuma 1. Dan besok ini lawan Everton ya menang atau kalah masih di liga lah, tapi yang lawan Leverkusen dan Carabao itu kan penentu nih. Lu kalau kalah di dua-duanya ke knockout ya, kalau di final kalah juara 2, Leverkusen kalah ya udah berarti itu tinggal Premier League sama FA gitu kan. Apakah optimis juara Premier League sih? Gua sudah 70% ya, 60-70%, tapi tetap penentuannya di game lawan City. Cuman dengan City yang ternyata masih bisa drop point tuh agak sedikit meningkatkan keoptimisan gua. Tapi yang di cup ini gua kalau di cup ini gua nggak tahu melaju jauhnya sampai mana, apalagi nih FA ketemu Southampton away, bugi tim si Arsenal juga. Jadi ya kalau liga sih cukup sedikit lebih optimis daripada bulan-bulan sebelumnya, tapi belum yang banget gitu loh. Karena Arsenal kan emang terkenal bottling apa segala macam kan. Jadi agak nggak wise aja kalau kita di awal tuh udah 100% gitu. Jadi ya begitu si Fadil. Oke. Ini dari Kristo 25.000. Menurut kalian tim Inggris mana aja yang bisa lolos ke 8 besar UCL berkaca dengan hasil buruk di round of 16 leg 1? Arsenal bisa, Liverpool bisa. Newcastle lumayan bisa. Newcastle enggak. Kalau Papai bilang dia Tottenham masih bisa punya chance untuk lolos. Walaupun skena aja dia. Coba suruh ngomong Chelsea nggak berani, skena aja dia. Dia tahu kalau gagal masalah Atletico Tottenham nggak ada yang ngeh. Tapi kalau dia ngomong Chelsea kan rame tuh. Rame. Iya kan? Lagi Madrid. Iya. Kenapa nggak City? City dibilang nggak bisa. Dan gue nggak, ya kita nggak tahu ya. Kalau City gue bilang masih bisa kalau City. Gue sama Nugi setuju kalau cewek adalah Mickey Mouse Cup. Ini Rehanka yang tadi ngaca-ngacain ente nih di Sawer ya. Lanjut, Gil, boleh. Tring. Gue baru nggak banyak orang ngiri sama cewek ya. Emang kalau yang punya cuma satu gitu sih. Iya. Parah Nugi kemarin nggak ada Paula di balik tuh World Champion. Kan udah tadi. Udah tadi Gil itu. Dikira kita bisa diadu domba. Diadu domba sama Rehan. Mungkin. Koko, Bang Papai mana nih? Kami butuh pengcounter Paule. Papai sayang sekali. Mana Papai? Telah berpulang ke Bondowoso. Udah jalan. Jalan. Telah berpulang ke Bondowoso. Kalau Koko mau ketemu Papai, boleh nyamperin ke Bondowoso. Paling Papai lagi di jalan, ketemu di tol ya, siapa tahu. Oke, lanjut Gil.
Newcastle akan membuat Stamford Bridge terdiam membisu. Nanti Bambang. itu nanti. Oh nanti, oh iya ini. Ini nanti kita Ini bahas lihat ya. lah, karena terakhir yang membisukan St James Park tuh Chelsea dengan comebacknya. Iya. 2-0 di babak 1, babak kedua 3-2. Ini emang St James Park. Jadi Bambang kamu baca dulu data ya. Bang Oleh. Ini Nata 10.000. Bang Ole kapan datengin bintang tamu Ada. menjadi manajer Sun Liverpool. Liverpool ya? Insya Allah. Kita kalian nama-nama yang akan kalian dambakan semoga ada di sini. Oke? Kita tunggu nanti menjadi manajer Balik Liverpool. lagi. Ini. Lagi Gil? Ini buka gimana, nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngurusin. Belum. Mau gue orderin? Boleh. Boleh. Kok pembela Hakimi nggak sekencang kemarin para demit? Pembela hakim nggak sekarang? Kebalik dong. Kok kembali Hakimi? Yang para demit itu ngecak-cakin gue. Apa Kalau hubungannya pembela sama Hakimi ngecak-cakin lo. Iya ini kan nggak nyambung. Hakimi sama Demit nggak nyambung kan? Iya, kalau demit kan ke gue. Iya, case-nya nggak nyambung Nggak kan? nyambung. Iya, iya. Ini Ini- kayak ngomongin iya. kasus apa, tapi bahasnya kasus apa. Rehanka malu domba tapi nggak ini pinter nih, dia. nggak pinter statementnya. Iya. Perbanyak duit lagi Rehanka. Coba tahu bisa Basket, sawer Gil. lagi. Gue pesenin makanan dulu ya buat buka ya. Iya. Lo- Lanjut tring-tringnya, Gil. Boleh gue kayak boleh. Apa? Minum. Ujang 10.000. Black sama Mana ada kurma. pemain seumur Udah, karirnya cukup. cuma cedera 4 match. Kayaknya Bruno doang. Maksudnya gimana ya? Mana ada pemain seumur karir cuma cedera 4 match. Oh jadi Bruno tuh emang Bruno cuma cedera Oh. 4 match. Kalau lagi cedera, pas cedera kemarin dia cuma 4 match. Cuma 4 match Nggak biasa. main. Emang iya? Enggak ah. Siapa? Bruno Di sini nggak ada yang mengcounter Bruno sebagai pemain jelek, guys. Bahkan Basya pun nggak mengcounter Nggak. argumen itu. Coba Bruno Fernandes sih kita buka. Apa sih case-nya? Dia bilang mana ada pemain yang cuma Ada yang miss mau susu 4 kurma? match kayak Mau. Bruno Susu kurma. sama Ice Black. Bruno itu cuman miss dalam karirnya. Ya PM Bruno emang nggak banyak sih. Iya dia Nggak nggak banyak. pernah absen, Nggak jarang deh. pernah absen. Ada lagi, Gil? Lanjut Gil. Masih pada clear lagi kah Bang Nugi? Bola itu bolat bro. Setuju gua tren lagi. Tren lagi yang ngirim 10.000. Iya. Setuju gua. Bola bulat. Kita lah. masih punya harapan sebenarnya. Cuman kita nggak mau terlalu ngasih pandangan yang gimana-gimana. Cuman gue yakin City akan lebih ngelawan lagi dan akan lebih efisien. Lanjut. Kristo 25.000. Menurut kalian tim Inggris mana aja yang lolos udah ini? Ini udah. Udah semua ya? Oke, oke. Oke, kita masuk ke match selanjutnya. Ada West Ham yang akan menghadapi Manchester City di London dan bukan di Manchester, which City akan bermain tandang. Dan ini menjadi salah satu match yang menurut gua tidak terlalu bisa apa ya, kayak membuktikan lagi City bakal bisa jadi kontender yang bisa mengusik Arsenal lagi. Hasil dari sini maksudnya. Hasil kemarin yang Sri lawan Forest itu menurut gua memupuskan dan memundurkan satu langkah City untuk menjadi kontender Oh buat Arsenal. buat Arsenal. Oh iyalah. Iya kan? Iyalah itu kayak abis di situ. Abis di situ Tapi menurut gue tetap City harus menatap musim dengan positif. Setiap game tetap harus 3 poin. Karena kalau kita lihat perjalanan gamenya juga sebelum ini ya next Premier League basically Chelsea. Jadi ini West Ham sebelum Chelsea. Iya. Dan menurut gue West Ham di kandangnya West Ham dengan keadaan West Ham hari ini harusnya bisa banget lu dapat 3 poin. Secara logika 3 poin. Bisa banget lu dapat 3 poin. Tinggal gua nggak tahu ya apakah Pep Guardiola ini apakah wise untuk Pep Guardiola melakukan eksperimennya di musim ini dengan 2 striker. Apakah kemarin gimana tuh lawan itu? Kalau itu menurut gua Semenyo naik-naik gak? Naik-naik tapi mati banget sih. Haaland dikunci. ujung-ujungnya Ujungnya Doku Semenyo ke kanan, Nchongo. Savinho ditarik, Semenyo ke kanan, Haaland sendiri lagi. Oh, gitu. Terus Cherki masuk di belakang Haaland. Gitu lagi. Doku ini insya Allah ujung-ujungnya bola ke Doku, gocek, cari passingan. Nah sebenarnya ini udah bukan waktunya Pep untuk mencari solusi Formula taktik, lagi. formula baru. Udah nggak ada waktu. Udah harus punya Lu malah back to basic. Apa yang dipahami sama squad lu selama ini? Itu yang lo pakai. Ya udah, sama find 3 points every game. Sama jitak tuh si Haaland. Tapi nggak ada yang ngasih bola juga sih, kesian juga sih. Dan menurut gue sesekali kita boleh lah cara mainin bola tuh kayak main bola Madrid, ngerti gak sih lo? Udah biarkan bermain secara kebebasan
satu sama lain gitu. Individualnya Sebenarnya kalau lu ke musim itu musim treble bukan ya? apa? Iya KDB. lo inget ya waktu lo pertama kali PD datang ke Arsenal pertama kali PD datang ke Etihad mencoba bermain tinggi tapi dimakan sama Oh iya, itu musim treble. inget ya musim treble bukan tuh? Treble. Nah di musim tersebut si Pep tuh bener-bener ngadopsi konsep inviting the press-nya. Jadi bola itu disirkulasi bukan di atas sama dia tapi di bawah. Belakang. Disirkulasi di bawah, dia maksa musuh naik, habis itu dia rekayasa sebuah transisi. Jadi transisi itu dibuat. Iya. Ini tuh yang KDB sama Haaland, dang, gitu. Haaland yang kalau nggak salah Haaland yang passing ke KDB itu jadi gol. Tapi ya KDB yang dari luar tuh yang kipernya masih Iya. Ramsdale. Itu bener-bener lo yang ngebuat rotasi si transisinya gitu. Nah, apakah itu bisa dilakukan lagi? Gue nggak tahu. Gua rasa Karena kalau ngelihat nggak tahu ya persepak bola, lo tau nggak sepak bola yang kita lihat 5 tahun terakhir yang bola di atas, horseshoe, switching dari kiri ke kanan kayak tapal kuda, dari fullback ke CM, ke DM, ke CM, ke fullback lagi, bolak-balik begitu kan Iya. kayak ngerti gak lo? dan itu Pep sering banget Nah gitu. sekarang filosofi pelatih sekarang itu menggunakan jadi kalau lu kalau lu bikin vertikal lapangan sepak bola kan begini nih. Horizontal kan begini. Ini lu bagi 3, 1, 2, 3. Anggaplah ini lini defense, ini lini midfield, ini lini serang. Oke? Sekarang pelatih modern itu menggunakan lini midfield sebagai hot zone. Jadi setiap bola lewat situ, ini lu puasa gue jelasin gini gak pusing kan? Enggak pusing. Penonton pusing nggak? Jangan sampai bola itu keluar dari hot zone ke zona forward kita. Kalau zona forward kita kan berarti zona defense musuh. Iya. Iya. Kalau lu bawa bola ke zona forward kita yaitu zona defense musuh, itu akan stuck. Lu cuma ngegiring gitu itu akan stuck. Iya. Akan terjadi tuh yang tadi defense-nya duduk, kita main tinggi terus sepak bola U-nya keluar lagi, ngerti nggak? Nah, pelatih modern itu mengandalkan mereka bilang hot zone. Midfield itu hot zone. Areal yang tengah itu hot zone. Di mana kalau bola lepas di situ, ada suatu bola lepas di situ atau lu posisi bola ada di situ, itu lu lakukan Transisi cepat. ya, progresi cepat. Jangan sampai si musuh itu balik ke area defense-nya. Iya. Jadi lo perhatiin sekarang game kalau bola keambil counter press atau ke intercept di tengah, itu tim sekarang langsung gedebak, langsung nyoba pang. Karena kalau nggak stres gitu lagi. Itu tim-tim yang kayak gitu siapa ya yang terkenal dengan melakukan hal-hal Ya, kayak gitu? kalau ini sih ke ham gua. Ham gua sangat melakukan itu. Makanya lu lihat kalau senior tuh nggak terlalu kayak Maresca. Maresca kan kayak Pep banget kan. Kayak muter-muter. Berarti atleti Rosnado ya? nggak, lebih tak. Iya. Atleti ya? Iya. Atleti tuh Atleti dari belakang jadi gas Langsung jeder. digas. Atleti mainnya menarik sih menurut gue. Seru. Cuman itu nggak bisa diaplikasiin di Nggak ada stability tau. Nggak ada stability. Lo kebobolan, pasti kebobolan. Iya. Karena mainnya sekarang Spartan banget. sama 5-2-nya Chelsea PSG sama 5-2-nya Spurs beda kan? Beda. 5-2-nya Atletico tuh aneh, lo kok bisa udah unggul bisa kebobolan. Iya. Gitu. Karena formulanya tuh mengandalkan yang nggak punya stability kan di situ. Iya. Gak ada kontrol. Oke, kita balik lagi ke dari City dan West Ham. Lo udah Kalo- nggak banyak ngomong, lo kan Man City. Kalau Tadi gue menurut gue itu tadi yang pertama City itu akan pupus di Nottingham Forest, dan kalau harusnya pas yang Nottingham Forest 2 sama itu, yang gol terakhir tuh yang menit terakhir tuh kalau yang Murillo itu jadi 3-2. Oh itu. Ini lawan West Ham semenit merem. Dan baru penentuannya dilawan Arsenal di bulan April. Cuman ketika kita lawan West Ham dan lawan tim-tim selanjutnya akan ketemu Chelsea kalau nggak salah ya. Abis ini Abis Premier ini League, ketemu abis West Ham Chelsea. Abis ini bakal ketemu Chelsea ya. Nah, menurut gua ini nggak akan menjadi penentu apa-apa kalau Arsenal melaju dengan mulus. Iya. Ngerti nggak lo? Kita jadinya mengharapkan Arsenal untuk jatuh sekali lagi. Ngerti nggak maksud gua? Mengerti. Jadi kalau misalnya kita di posisi udah ngarepin orang, itu udah hal yang mustahil lagi buat kita kejar. Kecuali kita cuman bisa, ya udah ini kita di atas kontrol kita sendiri, bukan di atas kontrol kita. Kalau ini di atas kontrol kita, ini masih ada peluang buat kita jadi juara. Tapi kalau ini udah di luar kontrol kita dan kita mengharapkan orang lain untuk melakukan kesalahan, ini bukan suatu hal yang baik buat sebuah tim. Iya benar juga. Ya sebenarnya City itu main dari Minggu ya. City itu main di hari coba kita lihat. Cuma case-nya juga jangan lupa. City itu main MU kan buntut. Iya. Oh. MU ngebuntutin.
Nah, jadi 3 points every game paling enggak untuk menjaga marwah lu di peringkat 2. Nanti masalah Arsenalnya kepleset apa enggak itu lain. ya. Terusan lain. Dan kalau misalnya MU mau ngejar-ngejar City silakan, foto. Kalau ngerti nggak maksud gue? Ini akan menambah Maksudnya dinamika coba baru aja. ya, coba aja. Nggak kejar sih. Coba Susah, aja. susah. Gak apa-apa, gue dengan senang Susah, hati. susah. Gue apresiasi kok MU dengan segala kekurangannya di musim kemarin peringkat berapa belas. Jadi City tuh main jam 3, Arsenal 00.30. Jadi Arsenal dulu. Menurut gua hasil kalau Arsenal di sini drop point kalah, City bakal lebih semangat City lagi. bakal all out. Cuman tuh sisi lu juga harus tahu West Ham yang juga lagi all out. Dia lagi Habis menang penalti yang habis Brentford. menang Brentford, dia harus menjaga asa. Mereka tuh kemarin kesel banget pas Forest seri lawan City karena dia harusnya bisa ngelewatin atau gimana gitu. Forest gara-gara seri bisa ngelewatin lagi kan. Dan tapi mereka nggak ada Summerville katanya si Nuno tuh nggak main. Oh gitu. Ya, karena cedera etis. Cedera betis. Cuman sisanya sih menurut gua dia akan berusaha banget di match ini untuk sebisa mungkin ngehadang City. Cuma City kalau away lawan West Ham selalu punya jalan, selalu punya something untuk ngalahin. Selalu kan kayak dulu awal musim Haaland, De Bruyne golin. Jadi kalau West Ham tuh kayak bukan hal yang sulit lah buat City. Cuman di suatu yang tapi kan mereka belum pernah ketemu West Ham yang lagi turun banget di bawah. Dan ini bakal dinamikanya bakal Berbeda menarik nih kita lihat. Nah itulah. Dan menurut gua kalau balik lagi ke City, kalau saran gua ke Pep Guardiola adalah udah lah, ngerti gak sih maksud gue? Udah waktunya kita pakai the winning team, the first 11 that always win gitu. Belum ada kan lu enggak punya. Nah itu dia maksud gua, Udah ada sebenarnya. Udah ada. Rodri, O'Reilly, Bernardo Silva tengah, Nunes kanan, Ait Nuri kiri, depan Semenyo Hala atau Semenyo Marmus. Iya. Tapi tengahnya itu dirubah kemarin kayak lawan Madrid, O'Reilly malah jadi back kiri, Kusanov main right back, Savinho juga main overthinking. Menurut gue, Pep Guardiola nih anak IKJ feeling gue. Udah namatin sepak bola. Iya, jadi udah dia jadi kayak kalau director yang udah terlalu beyond pikiran sampai kita nggak bisa punya nalar untuk samain punya nalar dia gitu. Gue lupa di match Champions League yang kalah lawan Lyon atau yang final lawan Chelsea yang dia kalah. Jadi di musim itu dia selalu mainin kalau nggak Rodri, Fernandinho. Tiba-tiba di match tersebut antara lawan Lyon atau Chelsea dia nggak mainin dua pemain itu. Itu kan menurut gue aneh. Lu ngapain udah punya hal yang pakem tiba-tiba diputer-puter. Lu puter-puter itu sama lawan Madrid itu aneh banget. Itulah kita nggak tahu ya isi palanya Guardiola. Mungkin kalau dari soal kepelatihan dia punya filsafat sendiri gitu. Oke, kita masuk ke match prediction. Skor prediction dari gue itu ini otomatis menurut gue City bakal menang 2-0 di kandang West Ham. Lu 2-0. 2-0. Basya? Kalau gue prediksi 3-1 City, cuman kalau harapan seri. Jadi gue tambahin skor prediction sama hope. Hope prediction. Gue sama kayak baca 3-1. 3-1. Haaland brace. Haaland 2 gol. Haaland kembali ke Timnya scoreship. ininya Haaland. Haaland ini kemarin gue baca. Ini kan makanannya Haaland. Haaland ini gara-gara cedera kemarin pace-nya dia udah nggak sama pace sebelum dia cedera. Katanya ada masalah gitu. Enggak, emang baru sembuh cedera pasti gitu. Kita lihat aja. Dan kita berharap besar sebagai fans City, kalian harus punya harapan. Walaupun kita mengandalkan kesalahan lawan nanti seperti Arsenal, ntar akan kepleset segala macam. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau City pun sebagai yang akan menjadi juara, gue setuju juara yang nggak layak itu juga ada ternyata. Ngerti nggak maksud gue? Gimana? Gimana? Kalaupun ya City yang juara, gue nggak sebangga itu sebagai juara karena performanya kayak bisa gini. keluar dari buntut. Hah? Lo title race dari belakang nyusul ke depan gimana sih? Lah enggak dong. Enggak bangga. Kalau lu juara musim ini kan case-nya lu nyusul lu ngebalap Arsenal. Case-nya kan begitu. Tapi dengan kalau catatan Arsenal juga apa? Banyak runtuhnya kalau emang kepleset kan. Enggak ada yang perfect ya, kecuali Centurion. Kalau ngikutin Paul Scholes sih enggak ada yang deserve tahun ini ya, mau siapapun yang juara. Kalau kata Paul Ya kalau Scholes. kalau menurut gua kalau lu juara, kalau Arsenal juara ya Arsenal dengan prestasinya, lu juara dengan prestasi. Gue lebih suka juga karena title race karena dari belakang bisa nyalip gitu. Jadi enggak ada yang jelek. Kecuali pas lawan Nottingham menang. Itu menurut gua lebih punya gigi buat banggain. Enakan ngobrol sama Gundo nih buat City nih. Ya, nih lagi. Kalau Gundo buta kan. 20 poin gas, bisa. gasin. Gas, Dia mah terbang-terbang. Iya.
Player to watch. Player to watch gue Haaland. Haaland ya. Gue Haaland juga. Lo Haaland juga. Game Haaland. Ini game striker kan minggu Iya ini. iya. Kalau gue pengen lihat orang-orang seperti Jeremy Doku. Karena dia baru sembuh. Pas lawan Madrid sebenarnya dia meyakinkan, cuman dia nggak ada end product sama sekali. Iya. Nggak ada end produknya. Oke. Awal musim kita lihat dia sebagai cahaya barunya Pep ya. Iya. Main di dalam ini itu tuh hilang. Invert hilang, cedera sih. Oke, kita bacain Saweria dulu. Bang Abang, kalau tahun depan Pep cabut dan Carrick gak diperpanjang, siapa yang cocok untuk menggantikan dua-duanya? Pep cabut dan Carrick nggak diperpanjang. Kalau Pep sih siapa ya ganti Pep ya? Pep tuh ya Pep tuh Enzo Maresca, bisa Enzo Vincent Maresca, Kompany. Company kayak enggak deh. Company setahun lagi. Enrique bisa kalau Enrique cabut dari PSG. Iraola bisa. Xabi Alonso bisa. Ke City. Nggak, kayak yang paling deket sih Maresca sama Company. Yeah. Company gak tau kok, kayak Company diperpanjang setahun lagi deh. Iya. Dan menurut gua kalau dua orang ini cocok sih. Dua orang ini cocok buat ngelatih City karena ada suatu hal DNA-nya yang menurut gua masih ada melekat lah. Kalau Carrick, Kalau nyari Kalau Carrick entertainment, Enrique. kalau nyari entertainment sih Company. Iya. Kalau nyari entertainment banget. Digiroh parah sih. Gas banget main. Iya, Itu digiroh mainnya parah sih dia. mentok deh. Iya. Nggak ada Gayanya keren ini. lagi sih, obos banget ya. Iya, dia skena dia. Iya, gayanya Skena obos dia banget. pakai North Face. Iya, Top. celana baggy. Celana baggy. Celana doli. Iya. Terus kalau Bagus Carrick, banget ya. Enrique. Kalau Carrick Enrique. Iya. Oke. Enrique tuh cara mainnya MU banget juga tuh. Tapi kayaknya kalau boardnya begitu kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Tapi ada menarik yang sih mau. kalau Enrique ke MU. Enrique belum pernah masuk kancah Liga Inggris ya. Belum. Ini Kan menarik. hampir Iya. Chelsea. Di audisi Chelsea nggak mau. Dia Chelsea-nya nggak mau. presentasi. Berat. Karena bukan yes Wah, so man. asik juga. Karena bukan Karena bukan yes yes man. man. Oh. Kalau si Obos sekarang kan nior ini kan Iya. yes man. Iya. Oke, lanjut Gil. 15.000 United Trade. Kan orang-orang biasanya bahas konsekuensi Arteta jika gagal tahun ini, dipecat apa enggak. Coba subjeknya diganti ke Pep. Kalau Pep puasa gelar dipecat enggak? Konteksnya apa? Konteksnya apa nih? 5 tahun tanpa piala. Iya Iyalah, tahun layak ini 2 tahun berarti. Kalau tahun ini enggak juara sih nggak tahu ya, fans City mungkin punya pendapatnya masing-masing. Kalau dari perspektif gua pecat sih saatnya regenerasi karena Ya. pemain-pemainnya juga pemain baru semua. Ya itu kalau misalnya kita bicara Gitu. generasi, gue setuju. Iya. Karena every glory, every apa bahasanya, regime lah. Iya. Regime tuh ada waktunya. Ngerti nggak lo? Iya. Gue setuju kalau itu. Tapi ini kan masalahnya di head to headnya sama Arteta nih. Iya. Case-nya beda. Nggak ding itu contoh aja kan, maksudnya fans Arsenal selalu bilang kalau Arteta nggak juara dipecat. Iya. Nah sekarang subjeknya diganti. Iya. Kalau Pep Guardiola nggak juara. Masalahnya kalau Pep Guardiola ini dalam case Pep seperti Arteta yang belum bawa sama sekali, apa Pep yang udah pure bawa? musim ini nggak, kita ngomongin musim ini nggak ada kemarin-kemarin, kita ngomong musim ini. Kalau Pep itu cuma contoh doang kan, kalau Pep nggak juara gimana? Cuman mungkin SAF juga pernah 2-3 musim gak juara. Cuman mungkin kayaknya kalau menurut gua bahasnya jangan dipecat sih, mutual agreement. Sama kayak Oh iya, masih dilepas Kayak ya. perpisahan ya. sama kayak dulu Arsenal ke Wenger. Nggak ada kayak kata-kata dipecat sih, inget gua ya. Coba boleh koreksi. Cuman selalu kata-katanya mutual agreement kan. Cuman yang beredar ternyata dipecat. Jadi mungkin bisa dibikin bahasanya Lebih mutual halus agreement, lagi. lebih halus setelah legacy yang udah dikasih lah. Lu gitu. gimana? Gue setuju banget sama Basya. Terlalu pasifis nih, padahal pertanyaan dia sebenarnya kita yang makan. Lah, Iya. gue kan nanya, gue tadi host, gue Iya. nge-present dulu. Baru lu jawab, ini baru gue. Oke? Gue setuju. Pep ini terlepas dari gue nggak suka Pep dengan terlalu senimannya dia. Dia ini sukses menjadi orang yang bisa merevolusi City. Dari akademi. Itu menurut gue ada silabus yang dipakai buat City dari Pep juga menurut gue. Sampai akhirnya dia mendapatkan gelar-gelar yang bisa dibilang nggak pernah diharapkan oleh fans City sebelumnya. Seperti gue awal-awal kayak ya mungkin 11-12 Aguero 93-20 ini salah satu harapan buat City punya keran air buat juara selanjutnya. Cuman nggak ada yang bisa sampai berturut-turut seperti yang Pep Guardiola lakukan. Jadi layaknya Pep Guardiola harus dikasih karpet merah, dikasih sambutan yang hangat dari fans-fans City. Kalau Pep Guardiola adalah salah satu orang yang bisa membawa City 3-4 kali lebih besar daripada City sebelumnya. Nah, case-nya begini. Makanya case-nya kalau
posisinya Pep sekarang, walaupun dia 2 musim nggak deliver, Basya, cuma dia tuh someone yang pernah deliver glory. Iya. Dan glory yang benar-benar dia yang ngasih mark treble 4 kali berturut-turut, Centurion. Ngerti nggak lu? Iya. Bener-bener dia. Jadi case-nya nggak akan pernah sama Arteta menurut gua. Cuman Nggak akan pernah sama. operate-nya kan dia beda lah. City itu beroperasi sama kayak Chelsea era Abramovich sama kayak Real Madrid. Mau itu someone, mau itu Ancelotti, mau itu Jose Mourinho, mau itu siapapun, kalau lu udah nggak deliver setelah banyaknya investasi yang dikasih, uang yang keluar, ya lu akan dipecat. Menurut gue begitu. Menurut gue City bukan tipikal klub yang main long terman kayak Arsenal, kayak Chelsea sekarang. Karena orangnya Pep Guardiola aja ya, menurut lu? Gitu. Kalau kemarin tuh menurut gue dikasih ya udahlah, kalau udah sukses sama kita, dikasih setahun gagal nggak apa-apa deh. Cuma kalau 2 tahun gagal nih kan berat. Kan Pep juga ngomong, I'm lucky karena gue beruntung karena apa yang udah gue raih sebelumnya. Kalau gue nggak pernah, musim kemarin gue udah dipecat. Udah habis. Itu menandakan kalau misalkan 2 musim berturut-turut, berarti bisa jadi ada kemungkinan dipecat gitu. Cuman mungkin term-nya bakal mutual agreement. Karena gue rasa City operate-nya sama kayak gitu, sama kayak Madrid, sama kayak Chelsea era Abramovich. Beda, bukan tipikal tim long term yang mau. Sedih deh gue bahasnya bilang Chelsea era Abramovich. Bukan Jadi kayak aduh kayak gue zaman SMP gitu ya. Abramovich bukan yang sekarang. Iya. Kan enggak mandang dia mau pelatih lu mau Jose Mourinho kalau peringkat 17 dan 15 juga dipecat sama Betul. Abramovich. Itulah Pep Guardiola. Sebagai fan City saya mengakui Pep Guardiola adalah orang besar. Lanjut, Gil. Fermin still better than Bruno musim ini dari Mas Nanda 10.000. Fermin having a season sih. Iya, having good season. Lagi terbang. Tapi Ferminnya pakai V ya. Ya, salah dia. Harus pakai app. Pakai app. Jago Fermin, tapi jelas 2 permainan berbeda. Kalau Fermin tuh dribbler, ball carrier, goal scoring, ngerti nggak lo? Tapi kalau Bruno tuh general. Nanti sih occupying space, ngelihat teman, vision, umpan. Berarti harusnya Mason Mount berarti harusnya. Siapa? Fermin Lopez kayak Mason Mount. Kayak Mason Mount ya. Profile ya. Oke, lanjut, Gil. Wah, Gromboys 50.000, semangat terus Grombol. Thank you Gromboys. Thank you. Ini dia, Gromboys nih sering ngirim tapi cuma ngasih semangat. Mantap. Thank you, Bro. Thank you. Lanjut, Gil. Thank you boys. Jaka 10.000, Semenyo terlihat belum di level UCL sih, kontrol jelek, decision jelek, menurut Ane better Omar sama Haaland. Ini menurut gua masih bisa jadi penilaian masing-masing ya. Menurut gua Semenyo bukan yang jelek, cuman karena Semenyo nggak diberi kesempatan banyak untuk ngambil peluang, supply-nya juga nggak banyak, karena banyakan muter di final third, Semenyo juga jadi kurang decisive gitu. Jaka, menurut gue pribadi. Lanjut. Keren juga loh. Iyalah, kalau City Kici udah megang Pama. Mega. Lanjut, Bambang 10.000, minal aizin wal faizin saya. Dari saya buat para talent Gerombol, gimana tanggapan FIFA akan memberi sanksi ke pembocor transfer agen klub? Gue dulu Gue ya. baru denger nih, apa sih ini? Kalau emang ini terjadi, Enggak, coba berita dulu, konteks. Ini gua nggak kalau tahu. lu sharing, lu udah tahu beritanya? Gue nggak tahu beritanya. ini katanya orang-orang kayak Fabrizio, ini setahu gue ya, menurut keyakinan saya ya, orang-orang kayak Fabrizio ini udah mulai bikin risih klub-klub, bikin risih orang-orang yang orang-orang FIFA, yang paling orang-orang diriguin klub sih. iya, udah, dan klub-klub kayaknya ngadu ke FIFA ini harus diregulasi soal-soal seperti ini. Iya. Nah, balik lagi ke pendapat gue, menurut keyakinan gue, emang udah harus dibasmi menurut gue. Ini menjadi suatu hal yang jadi nggak ada elemen of surprise-nya lagi. Lu bayangin waktu tiba-tiba Owen ke MU, itu kan belum ada Fabrizio Romano. Kita sekaget apa ngelihat berita tersebut gitu. Terus tiba kayak siapa? Kalau gue Torres Chelsea gue. Iya, Torres ke Chelsea, Ozil ke Arsenal. 2 jam sebelum deadline dia gila. Itu gue inget tuh TV. Jadi kita bener-bener masuk mobil cokrak. Rame anjing itu. Jadi kayak nonton NBA tuh, kalau NBA kan kayak gitu-gitu kan nggak ada Fabrizio. Mungkin ada, tapi kita aja nggak di scan NBA. Gue nggak tahu, cuman yang gue tahu dia nggak ada. Jadi kita dapat berita itu. Masuk. Mungkin karena kita nggak di scan NBA. Iya. Ini udah datang, kursi kosong diisi oleh ketua partai Perindo. Assalamualaikum. Maaf nih telat ya. Nah, ini uang kosong buat siapa tuh Bang? Nih buat ini nih.
Pinggiran leker. Lanjut. Di pinggiran leker. Tadi sampai mana? Oh, jadi gue menurut gue pengen ada elemen of surprise setiap transfer pemain. Konteks dong. Terus siapa yang Nggak, nyalip? Sekarang ada, gue nggak tahu beritanya, gue belum baca. Ntar Sama gua aku belum dulu. baca. Ada berita, ada gosip kalau pembocor transfer Kayak Fabrizio. gitu-gitu bakal dapat sanksi dari FIFA. Oh gitu. Gue seneng. Kenapa Nugi- emang? Nugi- Jadi nggak seru ya? Nugi pro. Gue pro. Lu bayangin dulu Owen ke MU dari Liverpool? Ngagetin. Ngagetin. Iya. Gue juga gue sebagai Kan nggak dari Liverpool, dari Newcastle. Oh ya dari Newcastle dulu ya baru ke MU. bekas Liverpool maksudnya. Iya. Terus Emang nggak ada elemen of surprise jadinya. Fabrizio Romano ini merusak elemen of surprise. Cuman dia bikin Enak sih kita hawa-hawa macet lu sih. terus agak-agak Parah. mikir, agak-agak gini nih. Parah. parah, najis. Hah? Najis. Parah chaos. Nggak, sebenarnya ada kesalahan gue juga sih. Gue tuh tadi tidur gue agak nggak enak. Gue bangun siang terus gue ketiduran lagi. Akhirnya jam 4 gue baru bangun. Tidur kedua paling gak enak. Tidur kedua kan. Bangunnya gak enak tidur kedua. Iya. Oke, gue lanjutin. Iya. Kalau gue agak 50-50, gue mau baca dulu beritanya karena menurut gue lu nggak bisa pungkirin juga kita udah masuk ke era sosial media. Di mana berita itu sangat cepat. Jadi mau Fabrizio kek, mau si Ipin kek, mau Upin kek, lu ngerti nggak? Mau ngatmi. Pasti ada aja tuh berita-berita. Lu ngerti gak sih? Deh Tapi kan paparazi jadi- ya apa? Nah, itu Nanti lebih dari seru saudara. dong. Lah bukan dari saudaranya. Ngerti ya lo? Kayak seru. kayak kalau Palmer MU kan dari teman-teman sekolahnya, teman-teman Manchesternya. Ngerti gak lo? Pasti ada aja sebenarnya. Cuma ada satu orang yang jadi influencernya, dia yang ngekompilasi orang-orang report ke dia. Akhirnya dia yang jadi corongnya. Jadi lu nggak pro nih? Bukan nggak pro. Gue sih kalau balik lagi kayak dulu juga nggak apa-apa. Gue Asik juga banget asik. dulu, asik Tapi banget. menurut gue nggak Nggak bisa bisa ya? dibendung, nggak bisa dibendung. Iya benar juga. sih, nggak bisa terjadi benar. Iya. Cuma kalau Era di- udah terlalu maju. cuma kalau diregulasi bisa balik. Kalau kan ke diregulasi. zaman dulu. Kalau diregulasi bisa sih. Tunggu resmi baru bisa di-upload. Kalau Enggak, tapi sebenarnya usut punya usut. Fabrizio kenapa bisa semagis itu sih? karena udah Dibahas kayak belum? Ventura. Nggak, dia itu apprentice-nya, dia itu anak didiknya Di Marzio. Di Marzio ini jurnalis legend di Italia. Tahu, sering kedengeran namanya. Di era-era belasan ada tuh dia. Dia sekarang pun dia masih nge-tweet. Jarang tapi ya. Di Jarang. Twitter Tapi ya dia mungkin khusus ya. syariah aja Eh, di di Marzio. Indonesia ya. Cuman Nah, dia yang itu apprentice di Marzio. Ah. Tapi yang remarkable dari Fabrizio bagaimana dia bisa memiliki koneksi ke multi liganya itu. Kan si Di Marzio cuma spesial sekali kan. Tapi si Fabrizio akhirnya keluar ke seluruh Eropa. Nah, yang menarik dia ini bisa sampai dalam banget nih orang. Dia udah ngegunain corong digital. Dia Mungkin udah kayak sistemnya kayak gini, Lambetura kalau kali. gua Buka ngerasa buka DM. Iya, Iya, benar. Iya. Benar. Engpong jadul. Dan gue ngerasa ya, sorry ini cuma tebakan gue ngerasa dia open ini endorsement untuk pemain-pemain yang butuh valuasi tinggi. Oh, Dimainin Dan- sama dan- dia. gini. Itu yang naikin pertama tuh kan pemain Barca tuh, gue lupa siapa pemain Barkanya. Pokoknya satu pemain Barca yang dia naikin namanya Terus jadi mahal. Malcolm bukan? bukan Malcolm, itu zaman awal-awal banget, awal-awal dia baru mau hype banget. Nah, gue lupa pemain Barca itu siapa. Pokoknya ada pemain Barca itu akhirnya jadi naik segala macam. Dari situ mulai karirnya naik tuh. Nah, akhirnya di situ udah mulai dia jadi mainan para agen-agen kan, dibayar apa segala macam. Oke. Ini berarti kita breakdown ya. Revenue stream dari seorang Fabrizio itu dari mana aja? Dan dia nggak ngambil endorse kan? Dia endorse. Kalau Lo timnas, Produk. timnas, dia endorse banyak banget brand. timnas masuk. Oh, ada jersey berapa timnas. banyak? Banyak. Oke. Apalagi pertama kalau paling mahal tau nggak kapan? Apa? Dia paling mahal tuh Deadline Day. Dia eksklusif tuh 24 jam Deadline Day. Iya sih gila sih deadline day Pasti dia tuh. brand tuh. Oh, brandnya kayak apa? Ya? Contoh. Ya adalah merek merek bir H. Oh. Terus Ya, juga kalau di sana kan betting, alkohol, gitu banyak. Terus sebagai jurnalis kan juga, maksudnya dia juga dapat duit dari jurnalistiknya itu. Iya, gua yakin. penulisannya. Dari penulisan, dari Berita. apa, kayak dari apa. Dijual beritanya ke Gue curiga tapi dia nerima itu. Misalnya gini, Chelsea lagi ngelamar Chelsea ngelamar. Elliot Anderson lah. Iya. Anggap Elliot Anderson nggak dikerumunin sama, kalau sekarang kan dikerumunin ya. Anggap nggak dikerumunin ya. Chelsea doang ngelamar nih. Ngelamar Elliot, ngelamar. Klubnya atau agennya punya kebutuhan untuk nego lebih kuat. Oke. Nah, tapi Chelsea cukup kuat negonya katanya. Akhirnya dia minta ngomong ke Fabrizio, bilangin dong kalau City mau Elliot, Biar dinaikin sama Chelsea. biar Chelsea goyang. Oh, dia jadi Ngerti trader nggak lo? juga nih. Iya, itu. Jadi apa namanya kalau di istilah saham tuh
Oh, istilah saham. Main-mainin. Itu kecurigaan gue ya. Gue nggak tahu. Tapi sangat dekat Itu sama kecurigaan Chelsea gue. juga kan, Le? Hah? Fabrizio sangat dekat sama Chelsea. Maksudnya Iya, sampai dan pemain kenapa muda gue yang bilang nggak jelas gitu? juga diiniin. Dia itu beritain Chelsea, seakan-akan dia karyawan Chelsea. Lo perhatiin, gitu. lo perhatiin. Chelsea-nya gila-gilaan ya? Ya, sekarang gini deh, bisa ada nuansa Chelsea beli 35 pemain apa sih yang satu kapal itu nanti hasilnya. Itu kenapa? Karena kan dari Fabrizio kan. Kenapa? Karena pemain akademi diposting, pemainnya diposting. Lo ngerti nggak? Jadi kita tahu ya. Iya, ini siapa lagi sih? Siapa Iya, lagi iya, sih? Siapa iya. lagi Pemain sih? yang Dia baru pom-pom dibikin. deh kalau kata bener, Iya, dia pom-pom. pom-pom. Digoreng. Goreng. Bener. Nah, Sebut dong yang ini namanya respect tuh. oh iya dari Apis. Apis, makasih Apis. Nah, di Fabrizio ini menurut kalian dia dapat transfer kayak agent fee nggak ketika dia berhasil menaikin satu pemain atau even cuman ngepost? Oh, dapet lah. Kayaknya one off sih. Nggak mungkin, dia nggak mungkin bagian daripada transfernya. Oh enggak, iya. Dia udah deal berapa? Iya, angka deal. Aja udah angka. Menarik sih kalau Beli bahas ini. putus jatuhnya. Menarik, dia kok bisa dia menemukan suatu corong baru dan dia menjadi pionirnya untuk melakukan goreng-goreng pemain ini melalui sosial media dan orang trust sama dia. Menarik makanya. Sebenarnya Sadade itu bukan memberitakan suatu berita ya, cuman kayak satu pemain tuh bisa ada here we go, almost here we go soon. Iya. Iya. Maksudnya kayak nggak penting Udah gue. dibikin, udah terlalu marketing. Terlalu iya, maksudnya kayak satu aja kayak misalnya ada Iya, rumor. sama pemain banyak banget ya. Iya, satu rentetannya. aja misalkan contoh tadi kalau Ederson mau ke Chelsea, oh ada kontak sama agen, kelar selesai nih. Eksklusif biasa tuh kalau Iya. eksklusif ada saya sampai. Satu pemain bisa 10 tweet sama dia. Iya, gila, Itu menurut bener, gue nggak bener, penting itu sebenarnya. Bener, Jadi bener, nggak Jadi ada milking satu pemain nih, diperas semua. Kayak siapa milking gitu. Kayak paham. Lanjut. Lanjut Gil, tring. Duluan buka abang-abang, selamat berbuka. Rehanka, terima Thank you. kasih. Walaupun Thank you, kamu Rehan. tukang adu domba tapi Iya. selamat berbuka. Thank you. Lanjut Gil. Tapi Ornstein nggak pernah ngomong kalau nggak penting ya. Ya Nggak Onsen. dibilang Ornstein saingannya nggak berat. banyak, bener. Nah, Ornstein Ornstein- kalau nggak penting banget nggak ngomong dia. Karena dia udah dapat source dari jurnalistiknya dia dapat duit dari situ. Oke, Sigit 50.000 semangat Bang bikin kontennya selalu menghibur Bang. BTW GGMU 50.000. Thank you Sigit, thank you Sigit. Pokoknya Lanjut. semua digerombol love United lah, nggak ada yang hate sama United. Karena Amrabat cinta kita semua, kita harus cinta sama Amrabat karena Amrabat cinta Manchester United. Lanjut Gil. Karim di bawah ya? Invisible 49. Selama Martinelli jadi starter, sayap kiri Arsenal jadi busuk. Saka sampai ketularan. Kalau gini mainnya bisa dapat Carabao aja udah syukur. Untuk ini harus bahasan aja. Nah ini Ada, gue udah nyiapin ini pas gue di motor tadi. By the way, gue di motor kurang lebih 50 menit dari rumah gue ke sini. Yang biasanya cuma 16-17 menit. Gue udah nyiapin tentang gimana kira-kira rentetan Arsenal bakal gagal juara. Coba skemanya. Kalau kita lihat dari 3-4 game belakangan, permainan kita tuh lumayan tiki-taka kan, alias alias kayak anjing. Nah gue ngelihat apalagi kita besok lawan Everton kan. Everton sering banget jadi batu sandungan buat kita. Dan untungnya di Emirates bukan di Goodison Park ya, bukan di Everton Stadium yang baru. Hill Dickinson. Iya. Hill Dickinson. Nah gue ngerasa Kemarin kalau juga kita menang di Hill Dickinson. kalau kita main pakai pola-pola yang sama kayak kemarin, selesai di 3-4 Ya, game nggak bakal lupa belum orderin dulu lagi. apaan? Pasti ada deh. Enggak buka puasa. 8 game nggak, itu permainan kayak gitu nggak bakal bertahan sampai 8 game menurut gua. Kita sisa 8 game kan sekarang. Gua nggak bahas Liga Champion deh. Liga Champion lawan Leverkusen juga bakalan kalah kalau kayak gitu mainnya. Di 8 game sisa Premier League kalau Arsenal masih pakai kaidah yang sama, menurut gua bakal kepleset dan akhirnya City lagi yang juara. Kecuali ada asumsi City-nya tolol lagi kemarin. Iya, kayak Foran. Nah harapan gue gitu 8 game Arteta nggak bisa ngapa-ngapain, tapi City tiba-tiba goblok juga dah. Iya. Jadi kita juara gara-gara City goblok nggak apa-apa dah. Iya. Dan Ence masih Itu seneng coba gitu. Ya nggak senyum sih. Cuman Cuma ya- seenggaknya ya udah bisa bacot aja. Iya Ugly champion tuh. Menurut gua kalau emang cuma ngarepin kayak gitu jadi ugly champion. Ya dong. kalau begitu, cuma kayak feeling gua Ya nggak apa-apa, Agri Champion emang kenapa anjing? ya Agri buat win nggak apa-apa, buat Agri Champion pembuka nggak kan, apa-apa buat lah. pembuka. Wih, gitu. Menurut gue juga narasi-narasi kayak gitu bakal selalu ada. Kalaupun Selalu ada. Arsenal 8 game misalkan menang dengan baik, bakal tetap ada narasi Agri Champion karena kita corner kick lah, karena kita banyak Pleset. apa namanya gol bunuh diri. iya. Pokoknya apapun yang terjadi di akhir musim, Arsenal juara
Arsenal juara deh asumsinya. Masih babak Bakal ada narasi-narasi ugly champion bakal ada. Iya. Tetap sampai kapanpun bakal ada. Ada penuh. Oke. Oke, kita langsung masuk ke match selanjutnya aja. Nanti kita hold dulu Sawerianya karena masih banyak. Kita masuk mumpung udah ada 2 orang yang udah menjadi pengacara dari Arsenal. Kita masuk ke Arsenal yang akan main di Emirates Stadium yang akan melawan tim dari kota Liverpool tapi berseragam Merseyside, biru. kota Merseyside. Dari Merseyside kan bukan kota, Liverpool kotanya. Oh gitu. Tapi berseragam warna biru yaitu Everton yang akan bertandang ke Emirates Stadium. Boleh tanggapannya pengacara Basya Nosbol SHMH. SHM. Lagi-lagi menurut gua di sini ya Everton nggak ada urgensi gimana-gimana, tapi dia kalau nggak salah di top half ya, di peringkat 10 atas ya. Coba sambil kita konfirmasi, Everton itu ada di peringkat dia di peringkat 8. Jadi mungkin urgensinya dia adalah mau nge-push masuk Eropa karena dia beda sepoin sama Brentford. Kalau dia menang dia ngelatin Brentford. Kalau Brentford ada 2 poin. Jadi mungkin urgensinya adalah mau nyoba nge-push masuk ke Conference League. Tapi di luar itu biasanya Arsenal kalau di tengah-tengah Champions League itu suka ngablu tuh. Musim lalu habis kita menang lawan Madrid yang kita free kick Declan Rice tuh, di weekendnya kita sama Brentford seri. Dan musim sebelumnya juga begitu sama Munchen. Jadi kita kalau di tengah-tengah Champions League biasanya ngablu nih. Cuman karena kemarin lawan Leverkusen seri, Harusnya besok jadi pemantik nih. Kalau lawan Madrid menang kan kayak ada rilis menangnya, jadi besok kayak ngegampangin gitu kan. Harusnya dengan seri ini ada sense of Malah panas ya. Iya, panas lah gitu harusnya. Dan ada hawa kehancuran juga di pihak City kan. Iya lah. Jadi kita harus bisa lebih leluasa nih. Iya. Dan gue ngerasa harus juga sudah rotasi gimana pun caranya. Gak bisa nih Zubimendi Rice di tengah main 4 game ke depan nih. Karena kita habis ini lawan Everton, Leverkusen, Carabao. Iya berat. Abis sama kemarin Leverkusen juga. Ini kalau semua dimain mati nih orang. Mati. Abis tahun Carabao mati di berempat mati. nih. Siapa Rice? Rice sama Zubimendi berdua-duanya. Dua-duanya paling banyak ya? Jadi iya dia harus berani mainin Norgard, harus berani mainin Mas Lois Kelly di tengah. Iya benar. Harus Setuju berani dan winning team Klopp dan City dengan pemain cadangan mereka tetap menang gitu loh. Jadi kalau dan kita udah nunjukin Norgard bisa capable. Mas Tapi Lois kan Kelly problem bisa, kita, gitu. problem kita dari kemarin kita pakai pemain inti aja acak-acakan, main kayak orang tolol. Nah, siapa tahu dengan pemain rotasi Memberi malah harapan baru. Jangan lupa memberikan- pemain cadangan tuh malah motivasi lebih tinggi. ada point Iya, to prove. buat Iya. naikin Untuk ke- bisa jadi bener. kalau gue layak dari Iya, start. gue dan- layak starting gitu. Dan terakhir mereka main tuh di luar Lu Mansfield. ngeliat si dia gue Garnacho 2 game terakhir sama gue. Sekarang Ntar- Wance ntar lu. sekarang Wance pakai hom-hom lu. Masa? Sumpah, Wance udah pakai hom-hom. Oh Demi iya. Allah gue kasih tahu Gara-gara kontennya. kece ya. Ini si hom-hom gitu-gitu ya. Nah. Makasih Bang Wancoy. Ya gitu kan namanya. BTW Hamam translatornya berarti kita ya, Di dibilang sini, ya. di sini. Namanya juga barter value itu. Iya. Gitu. Tapi kita di Pertama- sini enggak pakai bab ya, enggak. Enggak. Translatornya di sini Ham. Dan kalau dikerucutin lagi translatornya di sini Ham nih. Enggak. Kalau dikerucutin Enggak, lagi di sini. enggak. Gue jujur ya, yang pertama nyebut dia. Tapi yang mengsosialisasi aplikasi gue. Iya. Tuh. Enggak, yang Ence pertama lu kali makan nyebut peran kecil di sini. Pengen ikutan dia. Ence lu makan peran kecil di sini. Ya lo akhirnya menjadi sendi-sendi yang menjaga. Iya, dia sedih-sedih. Ya, seperti biasa emang fungsinya begitu dia. Tapi kalau Dia sendiri-sendiri menjaga. duta mungkin gerombol adalah si pria solo. Duta itu overuse, agak ngenekin Duta ya. pria apa duta mungkin. Dan Duta mungkin agak berat buat gua nggak dipakai pernah sama pakai. Wancoy. Gue gak pernah pakai mungkin. Duta mungkin. Mungkin tuh. gue juga gak pernah pakai. Mungkin konteksnya agak ngambang. agak Tapi nggak kalau jelas. mungkin- soalnya yang nyitain Sirsa kan, jadi emang nggak ada sendi-sendi tadi yang bisa buat dijaga. Tadi nggak punya sendi buat dijaga. Dan mungkin itu kurang kurang applicable. Applicability. Jadi intinya pemain cadangan tuh bakal ditunjukin. Iya, Ya, lanjut. Begitu. Jadi ada di gua sih. Dan Norgard menurut gue bukan pemain yang buruk. Iya, Harusnya dia bisa dipercaya. harus bisa. Jadi di sini juga menurut gua Madueke harus starting, Saka bench dulu. Saka harus apa namanya Muhasabah diri, Muhasabah. mikir. Lu gaji 300k, lu muhasabah gitu. Gaji lu paling gede di Arsenal, Bener. lu bermain kayak kemarin itu bukan menjadi contoh yang baik. Iya, Jadi iya. muhasabah Gaji diri, buta. Madueke, terus mungkin di kirinya Trossard kalau udah fit dan lain-lain. Gue mungkin juga gak kaget kalau Nuaneri. kan Nuaneri siapa? bahasa Doman kalau Doman. masuk 70-80 bisa Iya. sebagai ini. Cuman ya Everton sulit lah. Moyes selalu begitu. Cuman ya, Iya, ya mau nggak mau deh kita. Gue rasa boleh lah kita mencoba mengaplikasikan yang lu bilang tadi Norgard tuh buat ganti Zubimendi supaya nggak ngap-ngap banget.
Azan ya Allah. Azan selamat berbuka untuk Jakarta dan sekitarnya. Kita mau sholat maghrib, abis sholat itu kita sholat tarawih dan witir. Sampai ketemu lagi. Belum. Oh enggak. Oke, selamat berbuka guys. Dan kalau ngomongin muhasabah, gue juga kemarin akhirnya muhasabah setelah kita debat di Kemang soal Declan Rice dan Bruno Fernandes. Gue akhirnya bermuhasabah apa Ole? Apa hasilnya? Gue menyetujui apa yang Ole bilang. Ntar dulu belum selesai. Oleh bilang Enggak, Ice ntar bilang, dulu. Ice juga. Enggak masalah enjoy. Kita harusnya enjoy aja. Kita nggak perlu narik orang buat setuju bahwa Rice Iya. layak walaupun juara. Iya. Kayak gue sekarang, Oh, gue nggak konteks. perlu maksain orang untuk setuju sama gue kalau Reece James best right back in the world. Iya, kita enjoy aja apapun yang aja. terjadi. konteks dulu kasih di Kemang kita debat apa? Oh gitu, kita di Kemang debat kan udah diperdebatkan di sini yang Bruno sama Declan itu loh. Orang-orang Lanjut udah lah. tahu lah. Lanjut sampai di Kemang kita debat soal itu. Kemang tuh rumah Hasan BTW. Iya, di rumah gue. Amin. Terus Ya akhirnya, ya pokoknya kesimpulannya Oleh meminta kita untuk lu enjoy aja, nggak perlu maksa orang buat setuju bahwa Declan Rice layak dapat PFA kalau Arsenal juara. apa istilahnya tuh? Entitled ya? Apa sih? Iya, nggak usah ngerasa entitled. Iya, nggak itu gue nggak dengerin, yang gue dengerin enjoy aja. Tapi, ntar dulu. Itu definisi entitled lah. Ya udahlah, bodo amat, kurang lebih begitu. Tapi di sisi lain, mereka juga lu dan semua orang yang benci Arsenal, gue kan mandangnya mata gue sama ya, lu dan orang-orang lain. Lu juga enjoy dong dengan keberisikan kita. Kenapa lu protes kita berisik ya gak? Nah, Lu kenapa nggak enjoy dengan bacot kita? Kalau lu nyuruh kita enjoy dengan bacot lu, kenapa lu nggak enjoy dengan bacot kita? Kita jangan fokus sama kata enjoy. Kata enjoy itu gue kasih sebagai solusi buat lu. Karena lu bermasalah. Masalah lu apa? Masalah lu entitled untuk kita semua setuju pada saat tersebut ya. Iya. Pada saat Nah tersebut. sekarang gue udah bisa menanggulangi masalah gue Pada saat dong. tersebut lu pengen kita semua setuju kalau Rice adalah calon PFA terbaik jika Arsenal juara. Enggak, sebenarnya bukan itu poinnya. Kita nggak terima, bukan kita maksa lu setuju. Kita nggak terima bahwa Rice ini nggak layak dapat PFA, kita nggak terima. Gue nggak bilang nggak layak. Ya, dengan menunjuk Bruno sebagai pemenang berarti Rice nggak layak. dong. Sebenarnya bagi diskusi kita sebenarnya kalau gue kayak kemarin nih, gue tidak pernah membawa itu ke meja. Tapi ketika itu ditanya, Lu jawab. gue punya stance dong, gue boleh Iya, jawab iya, dong. iya. Itu demokrasi Iya, kan itu masing-masing demokrasi kan. itu Nah. ngejawab aja, bukan kalau misal gue nggak pernah memaksakan lu semua juga untuk setuju. Cuman ya gue juga punya poin valid gue gitu. Jadi Di ya end of the day kan dengan datanya Kante, Rice bisa banget tuh PFA. Iya, enggak maksud gua kembali ke poin gua tadi bahwa kalau lu nyuruh kami enjoy semuanya lah, bukan cuman lu doang, hampir semua orang. Fans Arsenal dibilang bacot apa segala macam, tapi lu setiap saat nyerang Arsenal. Tapi kenapa ketika kita nyerang mereka nggak enjoy? Kita dipaksa enjoy tapi mereka nggak mau enjoy. Ngerti nggak lo? Yang kita nggak suka fans Arsenal kan gulu kalau kata orang. Gulu tuh apa? Berlebihan. Berlebihannya gila kalau Arsenal. Lah lu sekarang kita Yang diserangnya kurang menjadi- berlebihan apa, Le? Bukan. Berlebihan bukan apa? Ya kayak Walcott lah terakhir kayak gitu. Combine line up BBC sama ini menang Arsenal semua. Siapa? Ya, udahlah. Ya, itu- Arsenal kan. tiap legend juga ada yang Iya, tolol. bahaya lah. Scholes kurang tolol apa? Obi Mikel. Statement Scholes. Obi Bukan Mikel. Walcott, fans Arsenal yang kayak combine line up. Arsenal today Ya itu bias aja lah, maksud gue itu normal lah lu bias yang dalam orang- bersepak bola yang dong. orang anggap bacot dan stres tuh yang gitu-gitu. Ya gue ngerti, itu gue ngerti, tapi itu ada di semua fans menurut gue. Nggak bias, masa lu nggak ada? Bias ada kayak gue mungkin lebih suka Reece James daripada Hakimi, tapi itu kan satu margin yang masih bisa kita obrolin, bukan Arsenal hari ini sama Real Madrid BBC. Ya iya, gue Lu ngerti. ngerti nggak? Gue Itu ngerti terlalu nggak itu masuk akal tapi sih. menurut gue itu emang goblok. Tapi itu bias. Ya normal aja lu ketika lu. kayaknya fans yang waras nggak ada yang setuju sama itu deh. Iya makanya itu kan itu cuma konten juga. Kayak contoh nih, gue kemarin coba jadi juga sama TikTok, dia bilang, fans Arsenal juga kalau Saka sama Messi jagoan bakal milih Saka. Siapa anjing yang milih Saka dari Messi? Orang tolol kata gue ya kan. Makanya tolol. Ya Dia kalau kalau dibanding Messi. Enggak, maksud gue, nah ada video kita nih masalah Rice sama Bruno kan di TikTok rame tuh. Habis itu ada yang komen, ngapain debat sama fans Arsenal? Orang fans Arsenal Saka sama Messi aja milihnya. gue enak banget sih sama statement itu. Milihnya juga Saka. Siapa fans Arsenal yang milih Saka dibanding Messi? Yang waras ya, kita ngomong yang Ya kalau lu bercanda atau konten di luar konteks lah jadi bahas. Iya, cuma nggak ada juga. Jadi memang ya. Nih statement bangsat nih. Samudra di Matteo, Hasan mau dibuka. Langsung keluar redamnya. Nih jangan debat sama fans Arsenal, menurut gue tuh statement anjing, sampah, menjijikan.
Buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Sama saya suka bener kata dokter Tirta tuh udah muak. Iya, diulang-ulang terus. Udah muak kata itu. Tuh. Ya lu enjoy aja. Kalau nggak suka nggak usah nonton. Gua enjoy. Nggak nih yang komen-komen, jangan debat sama fan Arsenal, jangan debat sama Arsenal. Ya lu apa yang mau dibahas kalau nggak ada Arsenal saat ini? Arsenal di peringkat 1, apa yang mau dibahas kalau bukan Arsenal? Di mana-mana Biarkan Arsenal Arsenal pembahasannya. Mau Arsenal berprestasi, mau Arsenal bermasalah. Itu pemain Arsenal selevel dibahas. Jorginho. Enggak lah, Vitinha more. Vitinha lebih. Oke, kita masuk ke dirasa sudah cukup ya Arsenal dan Everton. Kita masuk ke skor prediction Arsenal dan Everton kira-kira berapa? Asal Basya. Everton gue tipis sih 2-1 juga. 2-1 Arsenal. Arsenal Everton. Arsenal Everton, Ence berapa Pak Mak? 1-0 Arsenal lagi. Gue optimis Arsenal Game pahit, penalti lagi. Tapi 3 optimis poin. Arsenal 1-0 tapi pesimisnya 1 sama lah seri. Atau 0-0. Guys, satu aja 1. Nggak, Arsenal agak Lu lihat lu sama Basya tadi, Basya juga sama City gitu. Ada hope, ada prediksi. 1. Itu kan ada daerah. kita selalu susah loh ngegolin on Everton. Kalau dipikir-pikir. Everton lagi bagus, on form banget. Sama Moyes. Tapi Everton susah cetak gol. Pede lah gue 1-0 lah. 1-0. Lagi kosong aja. Arsenal. Itu penalti habis itu. Ya iya penalti atau corner atau bunuh diri lah, something yang bisa dimasak sama haters-haters Arsenal nantinya. Kalau nggak Gue penalti, punya berita buruk. Apa? Gue baru dikabarin bahwa Wembley almost Shot out. habis. alhamdulillah. Kok berita buruk? Berita baik dong. Ya enggak, kan banyak yang belum beli mungkin. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kalian kalau masih ada Kalau kesempatan masih buat ada, beli beli buat lebaran. beli. Karena Ya. setahu gue, Tuan Takur nelpon, Tuan Takur. Halo. Ya. Sisa berapa? Sisa 2. Itu Ayon mana? Ayon Cakung. Oh, enggak, Ayon Cakung enggak ada. Tanjung Barat. Oh iya, Tanjung Barat sisa 2. Basya nggak tahu Tuan Takur siapa. Oh, enggak ada. Tuan Takur siapa? Nggak tahu juga. Oke. BTW kopi Basya bagus ya hari ini. Ini nggak tahu siapa aku pinjam. Punya gua. Punya lo. Terima bapak gua. Lu enggak terima bapak gua. Bagus memang bagus. Oke, lanjut kita ke skor prediction udah. Kita masuk ke player to watch, Basya. Saya adalah Sukayo Baka alias Bukayo Saka karena Ya, gue feeling gue Katanya tadi Madueke. bukan feeling gue tetap dimainin. Oh. Feeling gue, nah kalau dia main, gue pingin lihat nih orang. Semana? Saya udah lawyerin capek-capek. ayo Capek lah. sih Saka nih udah mulai. Aduh. Capek, ayo. Kenapa ya? Begitu. Udah mulai ke tahap si dia loh. Iya, telak. Udah Menurut mulai. gua lebih sediaan dia dibanding Eze. Oh keren Garnacho, kaget gue baru mau ngamuk gue. Si Dian Saka dibanding Garnacho. Sekarang ente setuju dong? Lebih sediaan Saka lah. Enggak lah. Enggak lah. Dibanding After Eze. after what Belum, he's belum. done to the club, Justru karena Eze because itu of what he's done. Saka itu underperform, kita tahu kualitas Saka. Eze itu overrated. Jangan ditukar-tuker. Udahlah. Iyalah, enggak lah, beda lah. Ya udah, Saka levelnya level Palmer Saka dia. tuh kayak Palmer, nanti balik lagi, kan sama. tunggu aja. Level Palmer Masalah dia. form aja ya nggak? Heeh, Iya. tungguin. Bisa kok berteman sama Arsenal? ada Siapa temen. nggak bisa? Nggak Ya. bisa. Iya. Ada temennya. Seneng dia dibanding sama Saka soalnya. Ada temennya. Oke, lanjut ke player to watch. Ence siapa? Sama Ence. Gio Keres gue. Si dia. Si Si dia. Itu the king si dia of Arsenal tuh dia. Kalau Lebih ngomongin- si dia atau Garnacho? Wah, ini agak Keres lah. berat nih. Gio Enggak Keres lah. Enggak lah. Enggak ya, karena Enggak, gini. gini. Mungkin Gini ntar lu beda. secara gameplay mungkin masih 50-50 lah bisa diomongin. Cuma secara gaya Gio Keres tuh baik, diem. Iya, mantep. cuma secara Garnacho kan bergaya. Iya. Jadi kita sematkan si dia yang paling king of si dia dunia dia. Mendakan dia Mendakan. mendakan. Gitu. Kalau Garnacho sama Mudrik barengan ya. Nah, Itu itu dia siapa? Mudrik lah. Enggak sih, Garnacho. Oh, gua tetep- Garnacho, Mudrik Garnacho. masih baik. masih baik Mudrik. Mudrik masih anak Iya, Tuhan. baik. Kalau Garnacho berat. Tapi demi Allah tadi gue mimpi ketemu Ronaldo. Ya, bos. Cristiano Ronaldo. Kuat ya. Cristiano Ronaldo. Mimpi. Gue ngimpi gue ke Emirates Stadium, gue ketemu semua pemain Arsenal tapi semua pemain Arsenal kabur, yang nyamperin gue Ronaldo. Wah, itu mesayah Anda. Ada Keanu juga. Berarti emang Pas ada Ronaldo ada itu- Keanu. Ada Keanu, semua ada Keanu. Enggak, itu tanda-tanda San. Apa? Perjuangan lo buat Arsenal, lo akan Dicampakkan ujung-ujungnya ya? lo akan dicampakkan Arsenal. Dan Ronaldo yang menyelamatkan Terus gue masuknya pakai Landriat Liga 2 Persikat. Boleh masuk ke dalam. Oh, Liga 2 Persikat ya? Iya, 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 iya. iya. Kayak lu campur aduk sebelum tidur tuh, lu mikirin Arsenal, Persikat, Dijahit mikirin tapi itu. Cristiano Kenapa ada Ronaldo. Keanu? Aneh. Ya lu habis nonton videonya Keanu. Kok ada Keanu? Gue bilang. Udah gitu Keanunya lagi sholat lagi. Pas gue jalan sama Ronaldo, Keanu lagi sholat. Jadi lu bayangin nih, lu masuk ke dinamikanya Hasan. Hasan datang Emirates pakai layar 32, ada main Arsenal kabur. Terus Ronaldo datang, "San,
Iya. Sampingnya Keanu lagi sholat. Ini gimana nih dinamika berpikirnya Enggak, Hasan? pertanyaan gue Keanu ke Emirates ngapain? Nggak tahu gue, dia lagi sholat lagi di sono. Sholat di Emirates ya? Nggak, bukan di Emirates, kayak Arsenal habis latihan lah. Di London, Arsenal habis latihan di salah satu tempat. Di Sobha-nya dia. Iya deh, di situ pokoknya ada kayak ballroom. Gue foto sama Ronaldo terus pemain Arsenal kabur. Ada Hasan. Gitu. Iya, dasar Ronaldo nyamperin Lanjut, gue. masih back game loh. Iya makanya. Oke. Tadi apa tadi? Player to watch. Lu si dia. Gio. Gua Ilman Ndiaye. Aduh, Ndiaye mah Ndiaye. itu ngeri tuh, jago tuh. Tapi dia juga sejago-jago ini dia belum jadi difference maker sih. Iya. Dia masih performer aja, Iya. enak nontonnya, tapi belum jadi difference maker buat Everton. Oh, ada satu lagi si jago. Si pembahas pemain Chelsea itu siapa namanya? KDH Agus cedera Buri. ya, cedera. Oh, salah. Enggak, main terakhir ngegolin kok. Game terakhir, Agak bahaya tadi. game terakhir Everton dia poinnya gede banget dia. Oke, setelah itu udah prediction, udah player to watch, udah kita masuk ke sesi Saweria. Agil boleh. Selamat buka abang-abang, bahas langkah Barcelona dong di UCL bang, dikit aja. Bisa. Minimal final ya? Bisa. Final bisa ya? Itu yang gue bilang kemarin state of the game. Itu yang sama Eddie Howe sama nggak punya Amara senior. Dan tim besar kayak Hansi Flick punya. Dia di 1-0 dia masih masih bisa nyari gitu loh. Harusnya kan dia bisa lock 1-0. Iya. Buat istirahat untuk paling nggak di Camp Nou dia punya keunggulan 1 gol gitu. Iya. Nah dengan 1 sama itu matter semangat menurut gue. Itu tie-nya jadi seri lagi. Ayo mulai lagi dari awal. Ngerti ya? Dan di Camp Nou juga advantage besar buat Barcelona. Cuma Luis Hall sih GG. Jago. Ngantongin Lamine Yamal bos. Jago. Itu punya Chelsea ya? Hah? Punya Chelsea kan? Si Kobem. Loan apa? Enggak Udah dilepas. Lanjut, Saweria Gil. Arsenal kapan juara 15.000? Bang Oleh kok jarang mention nama Oscar ya, pemain ini underrated loh. Sampai buat seorang KDB duduk di bench. KDB. Betul. Oscar. KDB belum Kalau sebegitu. kalau lu nggak ngalamin Oscar, Oscar Regulon Juventus. Oscar nomor 11. Oscar tuh Fermin sama kayak gitu. Gila. Ini Dan KDB di Chelsea nggak bisa diperhitungkan dong. Kalau Apa? sampai bikin KDB duduk, KDB nggak sebegitu diperhitungkan di Chelsea. iya kan, tapi itu fakta. Iya. Itu fakta tapi kan. KDB setelah banyak diremehkan orang, Iya. baru dia Enggak, membuktikan. dia di ngomong City. tuh fakta. Iya. Seorang Oscar tuh nge-bench KDB bener. Tapi case-nya sebenarnya yang nge-bench KDB tuh bukan Oscar sebenarnya. Pelatih. Enggak, Mata sama Hazard. Karena zaman KDB di Chelsea dia masih main wing. KDB tuh wing. Gitu. Kiri ya? Iya. Oke, Kanan, lanjut. kanan. Jadi dia Oh, wing ini umpan ya? kayak kanan nih, wing kayak kanan. Oke, lanjut. RM gitu. RM. Gil, Cek. Lu enggak buka dulu. mana Gil? Begitu. Sukayo Baka, Bang Nuk butuh berapa lama pelajaran bola buat nyamain football knowledge talent lain? Oke, gue jawab. Gue tuh sejujurnya gue nonton bola itu dari final Prancis Itali 2006. Abis itu gue mulai interest bola tuh SD kelas 6 menuju SMP sampai kelas 3. Terus-terusan sampai SMA. Jadi gue sempet ngalamin era-era Pellegrini di Malaga tuh bersama Isco. Terus ada Enzo Maresca juga di situ. Terus ada beberapa pemain yang seperti pemain-pemain beken di era Malaga itu. tuh tajir ya? Malaga Bangkrut tajir. abis itu ya? Terus gue sempet ngalamin Bruno Martins Indi, gue tahu pemain-pemain yang underrated, El Jaro Elia, gue tahu. Ya kan, nama-nama yang udah jarang dikenal. Terus gue jadi ngikutin Bekas City. itu Erjel ya. El Jaro Elia iyalah beken lah. Rian Babel. Cuma intinya lu pernah cuti kan dari Gue bola. akhirnya gue cuti nonton bola. Gue juga pernah aja. Gue nggak pernah. Gue cuti 17 sampai 20. Gue cuti itu semenjak gue sekolah pilot karena nggak ada TV yang kita nggak bisa nonton. Dulu kan pakai udah bayar kan apa? Enggak, gue sempet nggak nonton Berbayar. bola Pak waktu dari TV pindah ke Next Media. Itu berbayar. ini apa TV kabel gitu. Next tau nggak? Media. Nah, itu tuh gue. Gue Next Media itu gue sampai beli decodernya beli. Gue Nggak, pindah-pindahin. tapi setahu gue di awal-awal perpindahan itu, gue setahu seinget gue ya, transisinya tuh dipermudah banget sama Next Media. Kita kayaknya nggak bayar tuh buat dapetin modem, lu cuma bayar decodernya bulanan. gratis. Iya. Decodernya gratis. Pokoknya tapi banyak langganan. dipermudah lah. Cuma waktu itu udah deh. Jadi akhirnya Males. gue waktu itu umur gue yang lagi kerja banget, jadi nggak pernah di rumah. Gue jarang banget di rumah. Iya. Jadi harus nonton di rumah. Kalau sekarang kan lo ada HP, ada apa gitu. Jadi bukan suatu hal yang salah kita cuti nonton bola menurut gue. Kita kan punya kegiatan, punya. Nah, abis itu setelah kita cuti, gue mulai bermain sama anak-anak gerombol. Jadi menyatukan kembali soal sepak bola, banter-banteran segala macem. Mau nggak mau gue mencoba track back lagi apa yang udah gue jalanin sebelumnya di bola segala macem. Akhirnya gue coba menyamakan. Walaupun secara gamblang gue emang gue Agil, akuin udah buka, Agil? nggak se Udah buka belum?
nggak sebanyak Basya, apalagi sebanyak Ole. Tapi gue berusaha banget buat keep up sama Grombol gitu. Lanjut. Dan gue nggak suka bikin narasi kayak Hasan gini. Encing nggak nonton bola, Encing nggak nonton bola. Ya emang kalau itu. Bego itu mah. Karim 10.000 balik baju Chelsea itu Nuk, Bas. Malu-maluin. Ini Karim 10.000 beneran loh. Karim ini. Oleh udah diem doang loh. Mau korma, gue mau kasih Agil. Kasih Agil aja. Lanjut Gil. Tapi Kici zaman di pesantren, Bang. Gue by the way, gue SMA di pesantren ya 3 tahun. Gue di pesantren, gue di situ sebagai panitia penonton bola gue. Jadi kalau Liga Champion, malam itu gue bikin daftar yang ntar malam mau gue bangunin siapa aja. Abis itu ada TV, disediain TV gede buat kita nobar rame-rame. Sama pesantren tuh emang disediain TV buat nonton bola. Oh. Enak. Ya hiburan. Film, buat nonton hiburan, bola. hiburan. Seru-seru. Waktu gue sekolah pilot nggak Pas ada zaman lu masalah. inget gak Arsenal comeback lawan Hull City final FA? Itu gue di pesantren tuh. Dan gue posisi sama kayak gini. Persis udah sama kayak gini. Arsenal bacot, Arsenal nggak pernah juara, Arsenal tai. Malam itu juara, berantem gue di pesantren. Pukul-pukulan, wallahi ke lapangan voli pukul-pukulan sama orang. Oke lanjut Gil. Lucu gila. Itu kok jersey nggak dibalik lagi, banyak banget nih Nah, ini orangnya sama nih, ceban dua-duanya soalnya. Dua-duanya ceban. Keteng bikin 5, semua bikin narasi baju balik. Abis lebaran itu Chelsea World Champion 25 6 biji. Gue kasih lihat. 6 biji. 6-nya Chelsea. Lu gitu-gituin gue kasih 6. Terus lihat aja. Sampai salah Chelsea semua. Iya, gue kasih 6. Ya, jadinya Dia bikin beli saingan. sepatu dulu. Stop gitu-gitu tambah. Blue, iya. Tambah lu gitu-gitu tambah ini. Makin tua makin jadi. Lanjut. Jolinton Tonali Hall 10.000. Kamilah Ban yang juga. membuat Yamal tak berkutik modal penalti doang dia. Cakep. Cakep. Tapi ini ceban juga, gue curiga masih sama kayak yang Chelsea tadi nih, yang World Champion. Jadi yang nyawer-nyawer ceban itu satu orang ternyata ya. Lanjut Gil. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Fans era City clear Nugi 10.000. Pak Ole, apa kabar coach kesayangan kita Di Matteo? Sekarang masih melatih klub apa enggak? Di Matteo tuh kalau nggak salah dia di manajemen gitu lah, kalau nggak di Oh, FIFA gitu. apa di mana gitu. Setahu gue dia pelatihan dia. dia live TikTok sekarang ini Liga 2. Goblok aja. Itu beda. Beda di Di Matteo. Matteo ya. Iya. Gak ada yang tahu. Roberto Di Matteo ya, coba. Gue lupa dia di mana sekarang. Coba. Orang tuh pelatih legend. Itu yang ngebawa RDM. Chelsea juara UCL itu. Dan kerennya waktu itu dia legend gitu. Iya. Dengan rambut M-nya itu Legend ya. Chelsea kan dia. Iya main di Chelsea. Legend bukan main doang. Tapi Dia bawa Chelsea ngalahin Real Madrid Super Cup 99. Nggak ada yang tahu tuh ya. Super Cup 99. Sebelum era Abra tuh ya. Nggak kenal tapi orang sama dia. Chelsea menang Winners Cup lawan apa ya kalau salah. Gue lupa Winners Cup lawan apa. Super Cup-nya ketemu Madrid. Zaman Gullit tuh ya. Iya, enggak, Viali coach and Viali pelatih. Viali pelatih. Tapi Dia pas main. pas Matteo dia main. ditunjuk sebagai head coach, orang-orang nggak banyak Jadi tahu. Matteo ini bawa Chelsea kenapa legend? Dia menangin FA sama Chelsea. Abis kalau lo menang FA kan lo dapat tiket Winners Cup. Iya. Winners Cup dimenangin sama dia. Abis itu Super Cup dimenangin sama dia. Oh gitu. Oke, pas banget nih lagi bahas Chelsea di Matteo. Kita langsung masuk ke big game. Di game week ke-29 kali ini ada Chelsea yang bermain di Stamford Bridge yang mungkin menurut gua ini bukan match yang mudah karena akan menghadapi Newcastle yang membahayakan Barcelona, cukup merepotkan Barcelona di leg pertama. Pandangan NC sebagai pengacara Chelsea mengenai match kali ini bagaimana oleh Latas? Kita lihat kalau Estevao sembuh, Estevao Luis Hall. Kita mau lihat tuh. Jadi players tua juga hari ini pastinya Estevao. Estevao kalau ada ya. Kedua, menurut gua karena presiden Chelsea bisa nge-comeback Newcastle terakhir di St. James's Park, menurut gue terus kekalahan yang sangat pahit di PSG kemarin, menurut gue sama kayak lo katakan tadi soal Arsenal bahwa akan ada apinya di game. Ini kan akan ada apinya. Bener-bener nyari 3 poin karena Chelsea udah gak punya harapan nih. Anggaplah UCL udah Gone. udah habis ya, udah habis. Terus tinggal Premier League mendapatkan UCL spot sama FA Cup. FA Cup masih ya? Dua itu. Jadi 3 poin sih harga mati dan bakal digaspol ini. Dan Buat gue. mereka punya miss yang sama dua-duanya ya. Main Liga Champion juga minggu depan setelah game ini. 5-2 juga. Satu sama dong. Newcastle. Newcastle sama kan Barca. Sorry, itu si Spurs Spurs. Atletico. Iya benar. Sama ya. Nggak, tapi punya misi yang sama. Enggaknya mereka mau lolos dua-duanya kan Liga Champion juga.
Iya. Kalau dia pengen ngejar Liga Champion karena dia di Liga udah gak ada apa. Dia di Liga Astagfirullahaladzim, kok gue suka sama Spurs mulu sih. Dia dia Liga jauh nggak dia. ada harapan dia. Belasan Liga dia. nggak ada harapan Nggak ada dia. hope. Dia bertahan doang Liga. Peringkat 12. 12. Di Liga bertahan. Makanya dia Betul, bakal betul. lebih gum-gum di lebih getol di Champions harusnya. Iya. Jadi agak kendor di sini dia. Harusnya. Oke, kalau dari sisi Newcastle ada Lewis Hall, ada Tonali, ada Joelinton, ada juga Osula yang mereka yang bisa dibilang lagi on fire nih, Bas. Kira-kira bisa nggak merepotkan lini belakang Chelsea yang bisa dibilang lagi nggak perform karena banyak kebobolan, apalagi semenjak dikalahin sama PSG dalam sekali mata kedep. Ini mic gue kan udah deket ya. Kenapa mic gue kecil? Emang saya kecil Gil? Coba Gil. Dicek audio Gil. Udah depan mic nih gue. Udah normal ya Oke, harusnya. oke. Coba kalau ada kendala coba di komen kalau masih. Bas lanjut. Kayaknya kalau ngeliat kemarin tuh kayak Gordon di bench, terus Walter Made juga di bench, nggak jadi starting. Kayak itu pemain 2 bakal starting di match ini. Dan kayaknya kalaupun ada rotasi di tengah ya kayak mungkin si Willock bakal jadi main gitu-gitu. Tapi kayaknya nggak akan jauh terlalu beda karena menurut gua Newcastle bakal juga mencoba sengkanya dapat poin di Stamford Bridge. Cuman ini gue setuju sama Ole, ini game Chelsea. Cuman apakah menurut gue Chelsea ini di momen aja sih. Kayak misalkan dia menang 1-0, 2-1. Apakah di periodik itu dia bisa survive 20 menit? Nah iya. Itu Itu loh. menurut gue. Karena Lo bisa close the game nggak? Bisa close the Itu game. pertanyaannya. Itu doang. Lo bisa kill the game nggak? kalau secara permainan sih mungkin Chelsea. Tapi kayaknya jangan lupa juga yang Chelsea hadapin kemarin kan PSG. Iya. Gitu loh. Jadi 20 menitnya yang dinikmati sampai PSG 3-0 itu ya mungkin yang ngelakuin kayak gitu cuma beberapa tim doang. Cuma kalau kayak sekarang ada kayak Burnley. Tapi takutnya kan misalnya dari 2-1 jadi 2 sama. Iya kayak ya Burnley kan? waktu Iya, itu, betul, Leeds betul, gitu-gitu. betul, Jadi kan betul. bisa. Yang menarik lagi, mungkin Oleh udah punya info-info menarik tentang apa yang terjadi di tubuh Chelsea kemarin nih. Berantem sama Jorgensen sama Enzo bakal bawa dampak nggak tuh? Iya, jadi Jorgensen ini dimainin. Kenapa? Karena Jorgensen ini berani main kaki. Ya, ball playing. Dia nggak nervous, ngerti nggak? Jadi dia terlalu pede, dia over pede. Kalau soal shot stopping, jauh bagusan Sanchez. Makanya kemarin fans Chelsea kalau pas golnya ke Farad yang dari jauh tuh, itu dibaca di data. Ini kalau tangannya Sanchez masih yang dapat. lebar dapat, ngerti nggak? Artinya kalau secara postur itu Sanchez lebih oke. Nah kemarin di game kemarin itu, kenapa Enzo marah sama Jorgensen? Enzo marah Jorgensen karena kalau udah mentok, kalau udah di press dan nggak ada opsi, Buang. long Buang aja, aja. buang aja. Itu loh yang Enzo marah. Iya. Gitu loh. Cuma kayak Jorgensen tuh mau nunjukin ke pelatih kalau gue tuh bisa, ngerti ya? Iya. Gitu. Iya, iya. Dan salah Oh makanya si nunjukin. Enzo ngamuk deh. Iya. Itu kira-kira akan jadi masalah nggak di tubuh Chelsea tuh? Salah, bukan hanya itu yang parah tuh sebenarnya Jorgensen sebelum game, setelah game. Apa? Ngamuk juga? Jorgensen tuh nggak mau nyamperin fans, ditarik sama yang lain. Sanchez yang giniin Jorgensen. Oh iya. Kan lo ke fans, iya. Wah, Jorgensen Oh, ini agak adat tahap juga nih orang. Enggak, gue ngerasa dia bukan, Malu kali ya? gue ngerasa dia malu. Iya. Dia malu. Dia Thanksin, beban. thanksin. Beban. Iya. Nggak layak kata gue, kayaknya nggak layak. Iya, nyamperin beban, Chelsea. dia beban gitu. Ya masuk akal Tapi juga. dari perspektifnya Sanchez agak kesel sih, maksudnya dia itu dia yang tahu cara ngalahin Iya. PSG gimana, waktu itu bermain bagus. Terus ada video tuh pasti tanya mau ketemu siapa nih round of 16. Dia bilang mau ketemu PSG. Iya, Ya, kayak ada kebanggaan sendiri ada kan. kebanggaan. Iya, Sanchez jadi- waktu lawan PSG jago banget itu. Jadi ya agak ini. Di pramusim. Iya, itulah makanya. Tiga loh. Nah, kalau kita masuk ke tubuh Newcastle, menurut gue feeling gue Newcastle akan juga punya fighting spirit yang sama. Tuh suara Oleh timpang sama yang lain atau deket mic. Walaupun deket mic. Coba Gil. Dipentokin aja Gil. Iya. Mixer saya Gil. Oke. Lanjut ya. Dengan kondisi kayak gini, menurut gua ini akan terjadi banyak gol karena dua-duanya punya atribut end to end yang baik gitu, yang bagus gitu. Setuju nggak lo? Siapa nih? Ini Newcastle dan Chelsea. Ya, setuju. Enggak, kalau gue ngerasa kekuatan utama Newcastle itu off the ball-nya sih. Off the ball-nya ngeri banget. Momentuman markingnya, intensitasnya itu ngeri. Ngerti nggak? Tapi bab create chance ya nggak terlalu sebenarnya. Cuma takutnya kan malah kekuatan Newcastle tersebut akan menjadi momok ke Chelsea, di mana Chelsea main belakang lagi nih. Main kaki, ya Chelsea ala senior kan pengen pakai kiper untuk build up kan? Iya. Pakai kiper press. Gulung Gordon lagi. lagi. Lu lihat kalau Gordon pressing gila. Gila dia kalau pressing. Iya, takutnya itu sebenarnya. Tapi ada Gua takutin. kendala juga di Newcastle itu ternyata kita lihat-lihat juga ada masalah di end product. Seperti waktu Elanga lawan Barcelona Iya. itu end productnya jelek. Jelek. Banyak banget tuh ada masalah kayak gitu tuh. Dan itu menurut gue bisa jadi kajian buat Eddie Howe buat bisa
nemuin solusinya buat Iya. ngadepin Chelsea gitu. Gak tau ya, tapi kalau jujur ya, kalau buat gue ya, kalau end product itu quality of player sih. Gue kemarin kan merhatiin bagaimana Munchen gebuk Atlanta 6-1 kan. Itu kalau bukan Jackson Itu nggak gol. 9-1 kali. Enggak, serius gue. Serius. Kalau Ken. Lo lihat berapa kans Jackson yang dibuang sama Jackson. Iya. Dia oke, banyak dia ngegolin, dia oke, cuman Dia banyak oke. banget. Banyak banget yang kebuang. Kayak gue main mini soccer. Ngerti gak lo? Lu ngerti gak? Nah itu menurut gua, case tadi kita ngomong Elanga, kita ngomong kalau Barnes oke lah. Martinelli. Ya itu kayaknya emang udah quality of player, lu susah. Ganti itu susah. Dan itu split second soalnya decision sendiri kan individual itu yang menarik. Tapi kan bisa diasah, di train. Bisa. Tapi gue ngelihat justru besok nih di game Newcastle, Chelsea bakal dominan karena emang Newcastle nggak bakal segetol di Liga Capek Champions juga dia lawan menurut gue. Barcelona kemarin tuh. Iya capek dia. Menurut gue tantangan Chelsea di defense-nya, terutama Ramsdale. Ramsdale lagi on fire banget kan. Lawan MU kayak orang gila mainnya. Lawan Barcelona juga lumayan lah yang kemarin ya. Dan layak dijadiin konsiderasi buat masuk ke kiper FPL loh. Karena save-nya banyak. Oke, kita masuk ke skor prediction. Chelsea menghadapi Newcastle kali ini. Bas ya? Saya 3-2 Chelsea. Iya, gue setuju bakal banyak gol sih. 3-2 lagi boleh sih. 3-2 lagi. Gue 3-2 juga. Kemarin udah sama, Le. Hah? Kemarin kan Oh seri ya? Bukan 3-2 ya? 2 sama. Gue 2 sama lagi. 2 sama lagi? Dua sama Jangan dong, gue 3-2 lah, 3 poin. Dapat 3 poin ya. Newcastle diselamatkan Ramsdale. Player to watch oleh udah mention di Gue awal. STVO gue. STVO. Kalau main ya. Kalau tidak main ya ham-ham gue. Gitu. Siapa? JP. JP. Oh JP nggak hem lah. Ya maksudnya ham-ham demenan gue lah. Iya. Ence Bang? Player to watch Ramsdale. Aaron Ramsdale. Kalau gue kalau misalkan Jorgensen main, Jorgensen, kalau enggak saya Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Oke. Kita sudah selesai membahas Chelsea Newcastle dan waktunya Ence kita. Bonjol. Oh, Kice, kalau Kice itu Garnacho. Main enggak nih orang ini? Kenapa jadi dia? Betul Chelsea ada league line up lagi nih, kayaknya ini beneran Garnacho deh. Gak ada Iya. kan? Ada kayak kendala league line up kayak zaman Gak, saudara Garnacho ya? Ini Gak. dia Garnacho lagi nih. Garnacho cocoknya jadi influencer. Nggak biasa tapi kalau Chelsea lagi bingung gini dia jago nih biasanya nih. Iya emang Ini kan. iya. Makanya Iya. Garnacho. Gua Bisa pilih jadi dia. lo jangan ngeremehin nih, seru juga nih nonton dia. Lawan Villa sumpah kalau nonton, jago banget lawan Villa. Iya kan? Yang 4-1 Ada kan? jago banget ya. Di saat kebingungan dia Dia jadi. timnya Iya. keder dia jago, timnya lagi enak dia ngerusak. Emang dibolak-balik hidup sama dia. Oke, kita masuk ke Saweria kali ini. Boleh Gil? Ayo Grombol, rating jersey timnas yang baru dong. Panji Suryo. Jelek. Tuh deh gue nggak ada urusan apa-apa. Menurut gue jelek. Gue setuju. Gue nggak tahu kenapa ya. Maksud gue gini, kalau lu sebuah entitas negara, ya, lu tuh negara. Terus aparel dari Spanyol ya kalau Spanyol. Artinya lu tuh berdua punya kekuatan yang sangat kuat lah. Iya. Gue yakin lu pasti bisa bayar desainer yang bagus. Iya. Gue yakin lu bisa. Tapi kenapa ini yang terjadi? Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Banyak ya. Klub Eropa juga banyak Iya. yang jelek. Gua Gue punya- juga nggak tahu kenapa ya. Lu ngerti nggak maksud gue? Gue punya ininya apa sih namanya kayak antitesisnya lah. Bagus sama menurut tapi. Jelek menurut ya? gua. Tapi ini adalah siklus jersey timnas Indonesia menurut gua. Dari tahun ke tahun begitu, dari zaman Mills di tahun pertama diprotes orang jelek dibantai habis. Di jersey keduanya gila keren banget. Oh, jadi harus kena Erspo jersey Expo pertama masalah bahan, desain oke. Oh di sana tuh dibantai Gue juga. nggak ngomong bahan, mungkin jelek kan dia dibantai bukan gara-gara desain. gara-gara desain juga dong. Desain yang juga. pertama Kayak baju desain. SD. Desainnya Yang pertama oke. desain. Desain juga. Enggak, gue Erspo yang pertama gue juga kurang. Tapi Erspo yang kedua bagus. Erspo yang kedua bagus. Nah, ini Kelme yang pertama. Kelme bisa yang jadi. pertama. Ya enggak, maksud gue isunya tuh apa sih gitu. Ya kenapa selalu begitu siklusnya? Iya, Dia isunya tuh kayaknya apa seakan-akan sih? menunggu audiensi penonton setelah rilis. Ngerti nggak lo? Rilis dulu jelek, ya udah kita revisi. Gue sih harapan gue ya, kita sebagai negara Tapi yang katanya menurut pujangga timnas ya, katanya kalau jersey jelek bagus. Mainnya bagus. Katanya begitu. Tapi emang iya. Emang iya setiap Iya. jersey-nya kurang mainnya bagus. Ya semoga lah. Kita nggak Semoga. butuh jersey bagus kok. Tadi gue mau ngomong apa ya? Lupa lagi. Ya, Antitesis. berhubung Hasan lupa. Antitesis bukan. Enggak, bukan. Jadi lupa. Udah lanjut. Teori. Ya itulah, kita overall kita nge-rate jelek, cuman kita harap mainnya nggak sejelek jersinya. Yeah. Dan harganya mahal banget.
Berapa? Iya, player 1,6 yang long sleeve, yang paling mahal itu. Kayak paling murahnya, paling Tapi murahnya lah. yang Paling murah 700-an. tapi 750. yang away mendingan sih, yang away mendingan. yang putih ada batiknya. Cuman Oke. yang home agak boleh. Yang home mirip Chelsea 2019. Zaman Hazard tuh. San baca komen Fasena. Timnas jersey jelek sama dengan main bagus. Iya itu. Iya, bisa. Next, Gil. Setuju. Lanjut Gil. Nih, yang atas ya. Yang atasnya apa? Garnacho gila rambutnya bagus. Bawahnya Yes Hasan. Mana nih yang bilang Rhys James lebih baik dari Aneh? Gua yang bilang Rhys James lebih baik daripada Hakimi. Gua. Oleh Alatas. Lanjut Gil. Gua setuju. Abang Yamin Yamal, potensi buat Yamal Ballon d'Or tahun ini dengan statistiknya gila sekarang berapa persen nih abang-abang? Kalau juara Champions League Tergantung piala ya. Iya. bisa. Kalau pialanya banyak ya bisa lah. Ballon d'Or ini selalu terikat dengan trofi ya. Iya. Trofi dan angka. Apalagi juga ada Pildun tahun ini kalau Dun menang. Pildun, benar. Iya, benar. Menang Pildun auto. Ya. Oke lanjut Gil. What if Arsenal win Champions League? Premier League, Inggris win World Cup, Rice masuk perdebatan Ballon d'Or nggak? Jelas. Makan. Ya iyalah. Jelas. Lampard pernah nomor 2 kan? Iya. Boy siapa ya? Nggak, Lampard nggak pernah juara. Itu berapa sih? Champions League, PL, double berarti kan? Inggris win World Cup. Double UCL sama PL. Yang Udah menang pas. World Cup Brazil, Martinelli masuk nggak? Lampard tahun berapa ya? Coba gue cek ya. Apa yang dua Lampard? Berarti pemain Inggris paling setelah Owen. paling ya di bawahnya Owen. Bawahnya Owen. Owen kan juara, dapat. Berapa? Tahun 2005 ya, pas juara yang pertama sama Mourinho itu. Nomor 2. Yang menang Shevchenko ya? Yang menang Shevchenko. Sheva ya. Oke lanjut Gil. Gila sih Rice Ballon d'Or. Fans Hasan garis keras. Pak Ole apakah Udah. udah? Oleh apa kabar? Coach sayangan kita. Tadi udah. Udah. MK tuh sih MK. MK momen ketika. Bukan Bukan. Ence. Papai Light. Kemungkinan Madrid versus Bayern 80% gimana tanggapan lu bakal pecah. Final kecepatan ini jatuhnya. pecah. Bagian kiri sih abis dari itu bisa antara Madrid PSG atau Bayern PSG. Kalau Chelsea nggak comeback, Liverpool nggak bisa diharapin juga. Iya, mau sholat maghrib nih, makanya cepetan ayo. 1 game lagi nih. Iya 1 game lagi. Lanjut Gil. Gil. Terakhir. Nugi kenapa kalau City juara lu nggak milih Haaland sebagai PFA-nya? Padahal GA-nya Haaland tertinggi dibanding Bruno. Kita lihatlah performa dari Haaland. 2 bulan hilang. 2 bulan ngilang, terus semenjak dimasukin Semenyo jadi double strikernya terlihat tidak menjanjikan gitu. Iya. Jadi yang Tapi menurut gue juga Bruno PFA juga susah sih, karena gue Iya. lihat PFA itu nggak linear sama siapa yang juara. iya. Kayak contoh 2020 itu yang juara kan Liverpool, PFA-nya KDB. 2019 yang juara City, Iya. PFA-nya mau salah kalau nggak salah. Jadi nggak selalu Nggak sama selalu, tuh. iya. Tapi dia biasanya outstanding player yang title race juga. Gitu. Jadi gue juga agak bingung nih, apakah Bruno masuk walaupun dia jago banget dan gendong Karena United? Bruno nggak total race. Iya, nggak title race dan nggak, ya udah cuma ngangkat ke Champions League gitu kan. Iya. Itulah. Berapa peluang klub Lampard Coventry. kayak PL? Oh, 100% lah. 90% lah. Peringkat 1 kan? Iya. Udah jauh kok, udah jauh. Beda kan? 10. Beda 10. Beda 10. Dan gamenya udah berapa lagi? Dan fun fact-nya Coventry itu salah satu menurut gua permainannya cukup atraktif di Championship dan dia juga sangat mengandalkan set pieces. Lampard tahu betul itu untuk menghukum Oh, gitu ya? Championship. Oke, kita masuk ke match selanjutnya. Ada Liverpool yang bermain di Anfield menghadapi tim semenjana Tottenham Hotspur yang dialinatorkan oleh ya Igor Allah. Tudor. Kadang-kadang gue suka Gua agak buat lo semua yang suka bola. Terus lo bete sama tim lo kesel sama tim lo, ingat masih ada Spurs. Spurs itu Titik Masih terendah. masih ada ruang untuk bersyukur. titik terendah sebuah klub ya. Iya. Dan menurut gua masih ada ruang untuk ini bersyukur. disgrace dari Premier League nempatin Liverpool versus Spurs di jam 11.30 hari Minggu. Itu kan tempatnya big game. Itu big game lah tetap. Tetap big game. Tetep ya. Tetap. Cuman kondisi tim itu tidak memungkinkan kita ngubah jadwal juga. Nggak ada yang tahu Tottenham jadi kayak gini kan. Jadwal ditetapin dari Kalau awal. jadi Premier League nggak bisa. Tuker aja Chelsea Newcastle. Enak tau, enakan kalau sebagai kita di Indonesia ya, enakan malam minggu nonton bola. Emang iya. Enakan lupa. malam minggu. Enakan malam minggu. Paper Minggu udah waktunya Iya, kita minggu udah ngaso. santai. Minggu malam hawanya udah males, Iya. udah hawa Senin. Iya. Hawa Senin.
Nah, kita balik lagi ke match dengan performa Liverpool yang bisa dibilang kurang menjanjikan juga, layaknya Tottenham, tapi Tottenham lebih jauh di atas Liverpool dari segi kegoblokannya. Dari segi permainan, Dari segi permainan, apalagi Tottenham ancur-ancuran dan Igor Tudor belum meraih kemenangan satu pun. Ada tanggapan Basya mungkin? Sebenarnya Igor Tudor kan yang dipermasalahan oleh fans Spurs adalah ini pertama pelatih yang tidak punya kredensial, maksudnya bukan pelatih besar. Terus yang kedua, dia bukan pelatih yang mengenal Spurs. Fans Spurs tuh berharap setelah kemarin si Thomas Frank pergi tuh pelatihnya antara pelatih yang berkualitas yang bisa long term atau pelatih yang emang kenal sama jati dirinya Spurs. Seseorang kayak Harry Redknapp, Mauricio Pochettino, atau yang ngerti sepak bola Inggris kayak mungkin siapa ya? Ainge balik Ya, lagi. dia butuh Pochettino sih. Iya. Dia butuh Pochettino. Cuman Igor Tudor ini gue ngerti ini, menurut gue sakit nih ininya ownernya si Spurs. Dan direksinya itu semua menurut Yang gua baru-baru siapa sih sekarang, bukan Levi kan? Iya, salah satu Nggak tahu. mantan Arsenal, Vinay. Oh, Vinay. Vinay di situ dan ada yang lain-lain si Enik gitu-gitu namanya. Jadi gue ngerasa di match ini juga main di ini ya Di Anfield. Di Anfield udah nggak ada harapan, sama sekali nggak ada harapan. Menurut gue ini bisa bantai-bantai juga. Menurut gue di sini saatnya Liverpool farming, saatnya yang mau pakai KTK triple captain, yang mau pakai Van Dijk masukin ke FPL lu karena di sini triple captain. minimal 3 gol defisit menurut gue. Kalau gue terbalik, gue ngelihat oke, apa yang terjadi sama Spurs udah dikatakan sama Barca, tapi Liverpool juga nggak punya game plan yang clear, ngerti nggak sih, dari si Arne gitu loh. Sering banget ditunjang sama individual pemainnya gitu. Nah, gue takutnya game ini penyakit itu kambuh kembali. Mungkin dia leading 1 gol di babak pertama, di babak keduanya Spurs lo tahu kan, game state kadang nggak, babak kedua itu ada aja. Apalagi namanya Solanke ini nggak tahu kenapa ya, semenjak dia sembuh cedera, dia tuh kayak mau nunjukin loh dia mau masuk World Cup. Lo perhatiin? Jadi pembeda sering dia. Selalu jadi pembeda. Walaupun ya gol-gol yang dia cetak nggak pernah menjadi winning goal ya, tapi paling nggak tuh kayak ngangkat Spurs, golin lagi, gol. Kemarin lawan ATM dia golin. Sebelum lawan apa tim gede itu dia golin, yang Scorpion. Iya benar, sempat Scorpion kick 2 gol tuh di game itu. Dua sama ya. Iya kan? Nah, gue yang takut terjadi tuh itu sebenarnya. Jadi game state berubah di babak kedua, Liverpool cuma bisa nyolong 1. Gue nggak yakin Liverpool bisa ngambil 3 gol, nggak yakin gue. Gue yakin banget ya. Iya, kalau itu bisa terjadi kalau apa? Game-game kayak gitu. Kalau back atau kipernya ini ada aja nih kartu merah, ini itu. Romero kalau nggak salah kartu merah. Romero nggak ada ya? Romero nggak ada. Terakhir kartu merah di lawan Spurs. Terakhir Oh, dia nggak ada nih sekarang. kan Ada, di Champions League main karena di Premier League-nya ini kan kartu merah di Premier League makanya Suspension. bisa main. Nah, kayak Nah, besok maksud nggak gue ada gini, Romero. jika tidak ada blunder-blunder yang sifatnya kartu ataupun kayak Kinski kemarin, gue nggak yakin golnya banyak, gue gitu loh. Iya. Malah gue takutnya Liverpool ngambil 1 bisa ditutup sama Spurs 1 lagi kalau gue gitu. Kalau Ya. sampai Liverpool drop point di sini, Hancur. nah, slot sih bubar. Apalagi Tottenham yang makin ancur-ancuran sama Liverpool yang ancur-ancuran juga ya. Ya Itu terus Solo bergemuruh Solo. untuk Spurs jangan pakai baju oranye ya. Chelsea sama Spurs nggak boleh pakai baju oranye kipernya. Karena Kacau. lagi bau ya. Sama-sama Nike yang oranye. Kacau Bau. dua-duanya. Kinski sama Jorgensen kemarin. Barengan. Kacau. Kombinasi. Iya. Kombinasi. Gue kalau jadi Jorgensen abis liat Kinski kan malam sebelumnya Ganti baju. nggak ada warna lain. Ijo. Liverpool nggak banyak gol sih feeling gue. Kalau kalian score prediction Gua masuk nggak banyak Liverpool gol Tottenham Saya 4-1. 4-1. Ence? Gua 3-1. Ence? 3-1 Liverpool ya. Oke, 2-1 Liverpool deh. Gue 1-0 Liverpool. Masuk ke Player to Watch. Kerkes. Nggak ada. Kayak Ali lo. Nggak ada Ali soalnya. Ence? Cristiano Mau salah. Pakai gaya Ali lah, pakai gaya Ali coba. Kalau dari segi permainan sih anak Kerkes. Kerkes sana. Dale. Kerkes. Ndale. Nggak kuat anak. Kalau anak Domini Ali Soboslai nggak kuat. Hugo Ekitike. Oh iya. Hah? Siapa? Hugo Ekitike. Oh iya, salah. Siapa? Kuatike. Kuatike. Yang golnya Gio Keres itu. 2-3. Oke, itu dia Liverpool lawan Tottenham. Usai sudah
review kali ini, preview sorry. Dan terakhir mungkin ada Saweria Gil sebelum kita tutup perjumpaan kali ini. Bahas dikit dong fans Galatasaray ngasih tribut buat Osimhen kemarin. Sempat kita bahas tuh. Oh iya, Sempat baik. kita keren bahas. ya. Ibunya udah gak ada ya? Dia kecil, meninggal pas dia kecil. Dan itu menurut gue trik fans Galatasaray untuk naikin semangat si Osimhen biar ngegolin. Dan ya Tapi emang sempat dia pembeda itu dia. Jago banget lawan Liverpool. justru mainnya gila. trikinya di Tifo menurut gue jangan pernah mendiskreditkan tim lawan. Iya. Justru tinggiin dignity pemain kita sendiri. Benar. Ngerti nggak? Kalau kita tinggiin dignity pemain kita sendiri, dia punya semangat untuk memenangkan pertandingan. Benar. Kalau kita merendahkan lawan, lawan yang akan punya semangat untuk membuktikan. Itu juga ditanamkan di diri kalian masing-masing semuanya yang nge-hate Bego. Arsenal. Bego. Jangan nge-hate klub orang, mikir klub lu sendiri gimana. Bego. Iya nggak, Bas? Yo, Itu yang lu ngomong tadi, masukin ke dalam diri dan Ini Tifo. kepada penonton semuanya. Masukkan tadi yang Nugi ngomong di klip, di post, dipikirin. Kayaknya gua harus memperbaiki diri gue dan fans-fans tim gua. Jangan gini-giniin Arsenal mulu. Udah. Sesama fans boleh ngajarin, boleh ngasih tahu kecuali fans Arsenal udah. Lu rapin aja dulu diri lu. Ya, salah lagi. salah lah. Oke, lanjut Gil, ada lagi nggak? Max Verstappen, all pemain PSG lebih bagus daripada all pemain Chelsea. Fakta atau enggak 2 musim terakhir? Ya iya sih Ya, sebenarnya. kalau Enggak. semua enggak lah, Mas. Enggak Semua. lah. All masalahnya. Masa Mayulu lebih baik dari Ini baru bilang Rhys James satu. Satu Rhys James sudah. Jorgensen. Iya. Marquinhos Stinkers. Ah, Marquinhos. mayoritas lah mungkin. Mayoritas PSG Enggak lah. juga. First 11-nya? Enzo main bagus, Caicedo bagus. Ya kan ada Vitinha. Ya 6 banding 5 lah tipis ya. 6 Iya banding gitu 5. boleh, tapi Oke. all mah enggak. Oke, lanjut Gil. Apakah Osimhen cocok menjadi pengganti Lewa dan Ferro? Oh, cocok. Cocok lah. Cocok banget, Bos. Jangan lah, di di mana Inggris aja lah, jadi. main ke Inggris lah menarik tuh. Tapi pertanyaannya Osimhen, Barca punya duit nggak beli Osimhen? Gaji gila. Gajinya gede banget Gaji. dia, bayarannya. Enggak, Haaland ke Madrid, Osimhen ke City pecah. 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 Fans Grombol 2024, berapa peluang Harry Kane main di IPL lagi dan klub mana yang Gede. akan dipilih? Gede. Lah. Spurs lagi. Oh iya. Masa sih? Kalau Spurs nggak kenapa-napa ya. Harusnya dia ke Iya. Spanyol sih. Iya, setuju Ke gua. Barca. Enggak, kalau gue jadi balik ke Premier League, selesain rekornya Shearer. 40 Itu, lagi. Iya, 40 lagi. Tipis ya. 40 lagi. Kan dia emang 40 buat Ken mah 2 musim. Iya 2 musim Iya, merem. Iya. Dan 3 dia- musim deh. Dan Pahit. objektifnya dia di Munchen kan emang buat trofi kan. Iya. Udah Udah selesai selesai. trofinya, apalagi ntar UCL kalau dia menang, Iya. lain lagi aja Baik sih. lagi. Buat dia namanya dibikin jadi legend. Jadi kalau menurut gua kalau dia menang Champions League bisa jadi dia balik lagi tuh ke Inggris. Iya. Tapi Besar kalau banget Haaland kemungkinan. masih 10 tahun lagi di IPL, percuma ke balap lagi tuh. Enggak masalah, yang penting dia balap Yang dulu. penting dia kan Dia pernah megang dulu. punya rekor- Dia Iya. dikenang lah, yang penting Iya. dia dikenang lah. Lanjut Gil. Berapa peluang Harry Kane main? Udah. Ada lagi Gil? Udah. Habis. Itu aja. Ya, terima kasih. Usai sudah perjumpaan Tahu kita. sebelum ditutup, ada yang menarik dikit nih, gue baru ingat. Apa? Ustadz Jojo ulang tahun. Oh iya. Surprise, gue surprise, udah gue ucapin. Gue juga udah ngucapin Selamat sih. ulang tahun Ustadz Jojo, nanti kita sampaikan. Happy birthday, barakallahu fikum. Selamat ulang tahun Semoga Jojo. makin Jojo. terbang-terbang Ustadz Jojo. We love you lah We pokoknya. love you lah. Gerombol love Ustadz ini Jojo. membuka keran Gerombol juga. Makasih banyak udah mention di Green Boys juga. Jangan lupa klip ini kirim langsung ke Ustadz Jojo. Kalau Ustadz Jojo ini biasanya suka ngebaca DM kalian. Oke? Iya, benar. Oke, usai sudah perjumpaan kita kali ini di preview Game Week ke-29. Semoga kalian happy dan jangan lupa hype video ini kalau kalian suka. Jangan lupa beli parfum Wembley dan join Discord karena kita mau debat-debat di situ dan subscribe channel Gerombol. Oleh Alatas sudah Ya. pamit, Hasan, Ponakan Haji Damong, Bye-bye. Basya Nosbol, Nugi Pamit. Nugget pamit. Sampai jumpa lagi. Let's Lu go. kan tidak setuju? Biar cepet.